Rian dan keluarganya yang berempat sudah numpang hidup di rumah kami selama 3 tahun. Hanya karena aku bilang rumahnya terlalu penuh. Rian menamparku 6 kali tepat di depan semua orang. Dan suamiku hanya pura-pura tidak melihat. Mereka semua sepertinya sudah lupa kalau rumah tangga ini kubeli lunas sebelum kami menikah. Bapak David, sekarang rumah ini sepenuhnya milik Bapak. Soal sampah yang ada di dalam, Bapak bisa bersihkan sendiri. Tidak masalah. Hei, hati-hati. Jangan sampai cucu laki-lakiku terbakar. Supnya hambar. Besok jangan lupa tambah garam. Citra, masakanmu semakin asal-asalan ya. Arif kerja keras setiap hari. Pulang ke rumah, masakan hangat yang layak saja tidak dapat. Makan malam. Sayang, ayo makan. Ibu, Lipstik ini kenapa? aku yang coret. Ini bukan krayon, ini lipstik baruku. Citra, cuma lipstik. Buat apa ribut-ribut? Pelit banget. Kamu yang pakai pelembab murahan. Buat apa beli lipstik? Mubazir saja uangnya. Betul juga. Kalau menurutku, lebih baik biarkan cucu laki-lakiku belajar menggambar pakai itu. Nanti, dia bisa jadi pelukis hebat. Dia akan belikanmu 1 kotak penuh. Citra, sewa asrama pabrikku dan Brenda sudah habis. Kami berharap bisa tinggal beberapa hari di sini. Boleh kan? Kita kan satu keluarga. Jangan sungkan-sungkan sama aku dan Citra. Tinggallah selama yang kalian mau. Katanya cuma sementara. Tapi akhirnya mereka tinggal selama 3 tahun, dari cuma berdua jadi keluarga berempat. Rumahnya terlalu penuh. Kamu bilang apa? Aku bilang, rumah ini terlalu penuh. Ini rumah Arif. Kamu orang luar. Berani-beraninya bilang penuh. Kamu pikir kamu siapa? Sembarangan ngomong gitu. Penuh? Penuh? Ya? Penuh? Memangnya penuh? Iya? Enggak? Ibu, Ingat-ingat, ini rumah Arif, bukan rumahmu. Kalau berani ngomong satu kata lagi, aku pukul lagi. ibu, 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 ibu. Sudah, kita kan keluarga di sini. Ngapain repot-repot sama dia? Citra kan nggak ngerti apa-apa. Ayo, nggak usah dipermasalahin. Ibu, ibu, ibu. Jangan nangis. Dasar tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena Arif, kamu bisa tinggal di rumah bagus kayak gini. Ibu, biar aku tiup nanti nggak sakit. Sayang, buka pintunya. Citra, udah, jangan cari gara-gara, buka pintunya, kita bicara. Citra, kamu kan tahu sifat Rian. Kamu tahu kan, ngapain diributin? Citra, tahan-tahanin lagi demi aku, lupakan saja. Gimana kita bisa hidup rukun sebagai keluarga kalau kamu terus-terusan buat masalah kayak gini? Tahan aja. Pagi-pagi udah berisik banget, kayak mimpi buruk. Rian, kok kamu bisa bawa laki-laki asal pulang buat nginep? Sayang, Rian dia udah bilang sama aku. Aku cuma lupa kasih tahu kamu. Tahan-tahanin aja sebentar lagi, temannya besok pergi. Maaf ya, Citra. Aku cuma mau coba-coba aja. Nggak nyangka gampang banget rusak. Itu kan gelang murahan. Besar amat masalahnya. Sayang,
Tahan-tahanin aja sebentar lagi, nanti aku beliin yang baru. Ibu, kok bisa-bisanya ibu cuci popok Yongsing di mesin cuci kita? Kan aku beliin ibu yang terpisah. Punya ibu kan otomatis. Lebih enak, barang bayi aja kamu jijik? Ibu, sayang, tahan-tahanin aja sebentar lagi. Yongxing kan sebentar lagi gede, nggak butuh popok lagi. Yesti. 3 tahun menikah, kata-kata yang paling sering aku dengar cuma tahan aja. Seluruh hidupku 3 tahun terakhir ini. 3 tahun, yang aku dapat malah makin parah. Buat apa aku terus-terusan nahan? Harus terjual, harga di bawah pasaran, semua uang tunai, selesai hari ini. Citra, buka pintunya. Atau aku akan marah. Arif, kamu sedang apa? Dia cuma dimanja banget. Sok berani, berhenti mengetuk. Kamu ganggu istirahat kami semua. Hai, halo, Ibu Citra. Saya agen properti, saya lihat iklan Anda. 970 kaki persegi, direnovasi total. Tempat tinggal utama, selama 5 tahun. Tempat ini benar-benar bagus, dan saya sudah punya calon pembeli yang cocok. Jadi, soal harganya. Harga bukan masalah, bahkan 10% di bawah pasar juga boleh. Saya cuma punya satu syarat. Pembayaran lunas. Proses secepat mungkin. Tidak masalah. Ibu Citra, bawa akta dan KTP Anda ke kantor kami besok. Kami jamin Anda akan puas dengan keduanya. Oke, kirimi saya alamatnya lewat SMS. Sampai jumpa besok. Tiga tahun terakhir ini, untuk Maya, untuk keluarga ini, aku sudah menahan banyak hal. Tapi, 6 tamparan itu membuatku sadar kesabaranku tidak akan memberiku rasa hormat yang tulus. Itu cuma membuat mereka menginjak-injakku. Aku akan terima 6 tamparan itu. Nanti, kalian akan kubalas. Jam berapa ini? Baru bangun mau masak. Kami semua bisa kelaparan nungguin kamu. Ibuku sedang bicara padamu. Mau kemana pagi-pagi begini? Urusan bisnis. Ibu, senyuman Citra tadi bikin aku merinding. Ih, langsung kabur duluan daripada masak. Kurasa dia perlu diberi pelajaran. Ibu Citra, Anda sudah datang. Ibu Citra, anak Bapak David akan mulai sekolah dasar tahun ini. Dia berencana membeli rumah, lalu memindahkan pendaftaran sekolah anaknya ke wilayah Anda. Dia sangat menyukai rumah Anda. Asalkan harganya tidak terlalu mahal, dia bersedia menerimanya. Sempurna, dialah orangnya. Kapan dia akan tiba? Dia datang dari tempat yang cukup jauh, kira-kira 10 menit lagi. Coba lihat dokumennya, kita bisa mulai menyiapkan kontraknya. Oke. Ibu Citra, saya sudah melihat-lihat rumah Anda. Dan baik itu tata letaknya, lantainya, atau renovasinya, saya sangat puas. Hanya harganya. Bagaimana pendapat Anda? Harga pasarnya 27 miliar rupiah. Saya akan beri 25,5 miliar. Tapi, harus dibayar lunas. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Ibu Citra, Bapak David, jika tidak ada masalah lagi, mari kita tanda tangani kontraknya. Kita bisa langsung ke kantor sertifikat tanah besok untuk proses pengalihannya. Ibu Citra, uang muka $100.000 sudah ditransfer ke Anda. Anda bisa cek. Jika kalian berdua tidak punya pertanyaan lain, kita akan bertemu besok pagi jam 9 di kantor sertifikat tanah untuk mengurus dokumennya. Oke, 9 besok pagi, sampai jumpa di kantor sertifikat tanah. Baiklah, sepakat.
Kamu dari mana saja? Kenapa teleponmu tidak diangkat? Kamu masih marah. Kita perlu bicara. Sekarang kamu mau bicara? Sudah terlambat. Lihat, siapa yang akhirnya mau muncul. Cepat buat makan malam. Kami semua kelaparan. Citra, aku pergi ke kantor hari ini. Kenapa lama sekali? Aku berhenti dari pekerjaanku. Aku berhenti. Terus kamu mau makan apa? Kamu mau anakku menafkahimu gratis? Jangan khawatir. Aku tidak butuh nafkah dari anakmu. Aku akan makan di rumah orang tuaku. Apa katamu? Pulang ke rumah orang tuamu? Citra, maksudmu apa? Apa kamu masih mau pernikahan ini bertahan? Kalau begitu sudah selesai. Citra, sekarang kamu berani sekali. Bicara seperti itu pada ibuku? Dan satu hal lagi. Siapa yang akan masak untuk kami kalau kamu pergi? Aku bukan pembantumu. Sepertinya kamu perlu diajari pelajaran lagi. Rian, dia tidak masuk akal. Kamu juga tidak masuk akal. Biarkan dia pergi. Anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air tumpah. Aku ingin lihat berapa lama dia bisa bertahan di rumah orang tuanya. Benar juga. Tanpa Arif, tanpa keluarga ini, sebagai wanita yang dipecat, cepat atau lambat kamu akan merangkak kembali pada kami. Ibu, lihat itu. Dia bahkan berani tersenyum padaku. Dia memprovokasiku. Biarkan dia berbuat onar. Dia akan menyesal suatu hari nanti. Citra, apa yang kamu coba lakukan? Haruskah kamu membuat masalah dan memecah belah keluarga ini? Keluarga ini. Arif, kamu menyebut ini rumah selama bertahun-tahun, yang kamu katakan padaku hanya untuk bertahan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Yang kamu lakukan hanya menyembunyikan kepala di pasir, bersembunyi dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Rian punya temperamen panas. Dia salah karena memukulmu. Tapi kamu juga tidak sepenuhnya benar. Kamu seharusnya tidak mengatakan itu untuk memprovokasinya. Jadi sekarang salahku? Dia tetap saudaraku sendiri. Apa yang harus kulakukan? Demi kamu, haruskah aku melawannya? Kita keluarga. Kita harus menjaga penampilan. Apakah pantas membuat keributan dan lari ke rumah orang tuamu? Arif, kita sudah selesai. Aku tidak membahas ini denganmu. Aku memberitahumu. Jangan pergi, tinggalkan Maya bersamaku. Citra, dengarkan aku. Kalau kamu keluar dari pintu itu hari ini, jangan harap bisa kembali. Baiklah. Citra. Citra. Biarkan dia pergi. Dia akan menyesal. Benar Arif, kamu terlalu memanjakannya. Makanya, dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Citra. Kalau kamu punya nyali, jangan coba-coba kembali. Citra, kamu kembali. Kangen nenek, sayang. Aku sangat merindukanmu, Nenek. Itu cucu nenek yang baik. Ayah dan ibu menyisakan makan malam untukmu. Ayo, makan. Sayang, bagaimana kalau nenek ambilkan makanan untukmu? Oke. Ayo. Ayo, sayang, makan. Ibu. Terima kasih, Ibu. Jangan khawatir. Ayah dan ibu ada untukmu. Kami akan selalu menjagamu. Kamu sudah besar sekarang, jangan menangis lagi. Ayo, makan selagi masih hangat. Rasanya masih sama. Rasanya seperti di rumah. Wah, sempurna. Hahaha. Ayah dan ibu, aku mau keluar sebentar. Sudah mau pergi? Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Setidaknya sarapan dulu. Aku lewatkan saja. Ada hal penting yang harus dilakukan hari ini. Ah, ayolah. Serius, nggak sarapan lagi. Ini, bawa ini untuk dimakan di jalan. Hehehe. Transfernya sudah selesai. Ini akta barunya. Hahaha. Ibu Citra, terima kasih banyak. Sama-sama. Oh, benar. Sisa 24 miliar rupiahnya sudah siap.
kami akan transfer sekarang. Bagus. Senang berbisnis dengan Anda. Citra, kalau kamu butuh menjual properti lain, kamu tahu di mana menemukan saya. Mungkin tidak akan menjual. Tapi aku mungkin sedang mencari. Jangan khawatir, Citra. Aku akan carikan tempat yang sempurna. Arif, ayo kita bercerai. Bapak David, pembayaran terakhir sudah diterima. Rumah ini sekarang sepenuhnya milik Bapak. Bapak bisa mengambil alih kapan saja. Kodenya 02036. Bapak, antar saya ke Teluk Indah. Saya perlu melihat laut. Kami di sini untuk mengambil kembali rumah ini. Mengambil kembali rumah apa? Kalian salah rumah. Tidak, kami tidak salah. Rumah ini sekarang adalah properti pribadiku. Ini akta tanahnya. Itu tidak mungkin. Rumah ini milik... Menantu perempuanku, Citra. Tidak mungkin. Bagaimana bisa jadi milikmu? Betul sekali. Enyahlah dari rumahku. Kalian tidak diterima di sini. Ini sekarang rumahku. Kalianlah yang harus pergi. Kamu siapa? Ini rumah Arif. Enyahlah dari rumahku. Dengar, berandal. Aku sarankan kamu jaga mulutmu. Pemilik sebelumnya, Citra. Sudah menjual rumah ini padaku. Sekarang aku pemiliknya. Kalau kamu tidak pergi sekarang, kau akan menyesal. Dia menjual rumahnya. Apa? Putri kecil itu menjual rumahnya padamu? Berani-beraninya kau sentuh Bapak David? Kau tamat? Aduh, aduh, aduh. Lepaskan. Lepaskan sekarang. Aku tidak peduli masalah apa yang kalian punya dengan Citra. Rumah ini sekarang milikku. Kalian punya 1 jam untuk berkemas. Dan pergi. Jika setelah 1 jam kalian masih di sini, aku akan telepon polisi. Aku akan membuatmu ditangkap karena masuk tanpa izin. Aku akan menyuruh polisi datang dan membawa kalian pergi. Ini keterlaluan. Citra itu. Dia benar-benar berusaha mengubur kami hidup-hidup. Ambil kembali rumah itu. Rumah apa yang mau diambil? Kamu salah tempat ya? Tidak salah. Rumah ini sekarang adalah properti pribadi saya. Ini akta kepemilikannya. Bagaimana mungkin? Rumah ini milik menantu perempuan saya, Citra. Bagaimana bisa menjadi milikmu? Betul. Sekarang keluar. Keluarga kami tidak menyambutmu. Ini rumah saya sekarang. Kalian yang harusnya pergi. Kamu siapa? Ini rumah Arif. Keluar dari sini. Sekarang. Dengar, berandal. Sebaiknya kamu jaga mulutmu. Pemilik sebelumnya, Citra, sudah menjual rumah ini kepada saya. Saya pemiliknya sekarang. Kalau tidak pergi sekarang, jangan salahkan saya kalau saya bertindak keras. Dia jual rumahnya. Apa? Si putri kecil itu menjual rumahnya kepadamu. Berani-beraninya kamu sentuh Bapak David? Kamu cari masalah? Aduh, aduh, aduh. Lepaskan. Lepaskan sekarang. Saya tidak peduli dendam apa yang kamu punya terhadap Citra. Rumah ini milik saya sekarang. Saya kasih waktu 1 jam untuk berkemas dan pergi dari sini. Kalau kalian masih di sini dalam 1 jam, saya akan telepon polisi dan lapor kalian masuk tanpa izin. Dan biar polisi yang datang bawa kalian pergi. Tidak ada keadilan di dunia ini. Citra itu, dia benar-benar ingin menghancurkan kami. Sayang, kita harus bagaimana? Kita mau tinggal di mana kalau pindah? Kita tidak bisa jadi tunawisma. Kamu pikir siapa yang kamu takut-takuti dengan itu? Aku tidak akan pindah. Kamu mau apa? Hah? Halo, saya mau melaporkan kejahatan. Apartemen 602, Gedung 3, Komunitas Fuyuan. Ada orang yang masuk tanpa izin ke properti pribadi saya. Mereka menolak untuk pergi. Kamu. Saya bukan Ibu Citra. Kami bukan keluarga. Aku tidak akan memberimu kelonggaran. Citra si pembawa sial itu, hatinya terlalu jahat. Ibu, sekarang kita harus bagaimana? Jangan khawatir sayang, kita masih punya Arif.
dia pasti akan cari jalan keluar. Benar, Arif yang bikin masalah ini. Dia yang harus memperbaikinya. Untuk fase berikutnya, fokus kita akan fase berikutnya. Kami sedang rapat. Bos, aku. Bos, sepertinya ada masalah di rumah. Aku. Ibu, ada apa? Sayang, akhirnya kamu angkat telepon. Kamu harus pulang sekarang juga. Ada hal buruk yang terjadi. Citra si kutukan itu, dia jual rumahnya. Ibu, apa katamu? Jual rumah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Pemilik baru datang membawa sertifikat rumah itu. Ibu, jangan panik. Masa sih aku nggak boleh panik? Mereka mau mengusir kami. Katakan padaku, bagaimana ibu harus hidup? Mending aku mati saja. Aku pulang sekarang juga. Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Citra, kok teganya kamu? Ibu gimana? Iya, Ibu. Arif bilang apa? Katanya dia langsung pulang. Arif pasti akan cari jalan keluar. Arif juga nggak lebih baik. Istrinya sendiri aja nggak bisa dikendalikan. Memalukan banget. Begini semua selesai. Aku akan tunjukkan siapa bosnya pada Citra. Dasar. Dasar orang-orang aneh. Apa katamu? Aku bilang Ibu Citra dapat harga bagus untuk rumahnya. Kalian keluarga lintah darat sudah tinggal di rumahnya. Nggak tahu terima kasih sama sekali. Itu sudah keterlaluan. Tapi sekarang berani-beraninya kalian bersikap seperti ini. Jijik banget. Ini urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Walaupun rumah itu punyanya dia menikah dengan Arif. Jadi rumah itu milik Arif. Dan apapun milik Arif, juga milikku. Dia nggak berhak menjualnya. Betul, dia nggak berhak menjualnya. Rumah ini milik keluarga Stone. Sertifikatmu itu nggak ada harganya. Bermasalah atau tidaknya bukan kamu yang tentukan. Tapi hukum yang menentukan. Kamu. Siapa yang telepon polisi? Pak polisi, ini jelas rumah kami. Tapi dia ngotot mau mengusir kami. Tolong bantu kami. Arif, kamu pulang awal. Ada apa? Balikan, benar. Bapak David. Ibu Citra, aku akan mengambil kembali rumah hari ini. Mau ikut dan menonton pertunjukannya? Tentu. Arif, tanpa rumah ini, seluruh keluarga Muston tidak lain hanyalah sekumpulan anjing liar. Kamu belum dengar? Keluarga Stone dibuang begitu saja hari ini. Apa yang terjadi? Siapa lagi? Keluarga Stone. Mereka sudah keterlaluan. Aku dengar tadi malam mereka memukuli Citra. Apa? Mencoba menguasai rumahnya juga. Citra langsung saja menjualnya. Polisi sudah di sini sekarang. Aku beritahu kamu, sudah waktunya. Seluruh keluarga itu selalu bertengkar dan berisik. Keluarga Rian menolak untuk meninggalkan tempatnya. Dan setiap hari, mereka memerintahnya. Mengganggu Citra yang malang. Tepat sekali. Jika aku jadi Citra, aku sudah lama patah. Mereka mendapat apa yang pantas mereka dapat. Pak Polisi, ini. Arif, kamu akhirnya kembali. Kamu katakan pada mereka, sekarang juga, bahwa rumah ini adalah milikmu dan Citra bersama-sama. Ini harta Gono gini. Dia tidak punya hak untuk menjual rumah kita seperti ini. Ibu, tenang. Anda pasti Arif Stone. Saya pemilik baru di sini. Kamu masuk tanpa izin ke properti pribadiku. Aku perlu kamu mengemasi barang-barangmu dan pergi. Segera. Omong kosong. Ini rumah istriku. Dia tidak akan pernah menjualnya. Bapak Stone, tolong tenang. Mari kita bicarakan ini. Istriku tidak akan pernah sama sekali menjual rumah ini. Jangan percaya pada kebohongannya. Kami sudah menyelidiki situasinya. Rumah ini adalah harta pranikah Ibu Citra, dan akta kepemilikannya hanya mencantumkan nama Ibu Citra saja.
Dia punya wewenang penuh untuk mengurusnya. Tapi, Tidak ada tapi lagi. Karena ini, harta pribadi dari Ibu Citra tidak memerlukan persetujuanmu. Selain itu, kami sudah menyelesaikan proses transfernya kemarin. Sekarang saya adalah pemilik sah rumah ini. Kamu dan keluargamu harus segera pergi. ini, Kami sudah memverifikasi bahwa yang saya katakan itu benar. Saya berhak menuntut kamu untuk segera mengosongkan rumah. tidak. Dia tidak akan melakukan ini. Itu cuma pertengkaran kecil. Bagaimana mungkin dia menyimpan dendam seperti itu? Saya harus tinggal di mana kalau dia menjual rumah ini? Bagaimana mungkin dia begitu egois? Itu cuma pertengkaran bodoh. Kemarin waktu saya melihat Ibu Citra, wajahnya bengkak. Itu kekerasan dalam rumah tangga. Dia pantas mendapatkannya. 6 kali tamparan. Kalau kami laporkan ke polisi, kamu akan menghadapi tuntutan pidana. Dan kamu, sebagai suaminya, kamu tidak hanya tidak membelanya, malah menyebutnya cuma pertengkaran kecil. Bagaimana kamu bisa mengatakannya dengan wajah tanpa dosa? Apa kamu ini laki-laki sejati? Kalau dia tidak senang dengan saya, dia bisa bicara dengan saya. Tapi dia malah menjual rumah ini diam-diam. Apa dia masih menganggap saya sebagai suaminya? Kamu tidak pantas menjadi suaminya. Kamu cuma pemimpin dari sekumpulan lintah darat yang menghisapnya. Parasit kalian semua. Nah, itu karma. Sekumpulan sampah dibuang begitu saja. Tanpa dia, kamu bukan apa-apa. Dia mulutmu. Dia bilang rumah ini setengahnya milik saya. Dia mengatakannya. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat diakses. Citra. Diam. Kemas barang-barangmu dan pergi dari sini. Kamu. Bapak Stone, pemilik rumah sudah memberimu waktu tambahan. Sekarang pergi segera. Kalau barangmu terlalu banyak, kamu bisa menitipkan barangmu sementara di kantor pengelola kompleks. Aku. Arif, kita benar-benar akan diusir kali ini. Mau pergi kemana lagi? Lakukan sesuatu. Pikirkan sesuatu. Mereka benar-benar diusir. Sekarang ini akan jadi menarik. Pertengkaran dan teriakan itu setiap hari. Dari sekarang, gedung ini akan bebas dari seluruh keluarga itu. Akhirnya, ketenangan. Seluruh gerombolan itu berkelahi dan berisik sepanjang hari. Menduduki rumah orang lain, menolak pergi. Kalau aku sudah tidak tahan sejak lama. Ya, sekarang semuanya baik. Mereka sekarang cuma anjing liar. Diam! Apa yang pernah kulakukan sampai harus mengalami ini? Sampai harus berakhir dengan menantu perempuan yang tega seperti ini. Dia mengantar kita semua ke liang kubur lebih cepat. Aku tidak bisa menunjukkan wajahku lagi. Aku tidak mau hidup lagi. Nah, ini baru drama yang seru. Sudah kukatakan sejak lama, tinggal di rumah orang lain bukan solusi jangka panjang. Kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang lihat, diusir seperti anjing liar oleh orang lain. Kita sudah kehilangan semua harga diri. Kamu juga diam. Apa aku salah? Ibu, apa aku tidak punya rumah lagi? Yang kamu lakukan cuma nangis. Hentikan, kamu membuatku gila. Ayolah, Arif, katakan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu tidak bisa begitu saja membiarkan ibu dan keluarga kita tidur di jalanan, kan? Kenapa dia melakukan ini padaku? Kenapa? Jangan pura-pura mati. Kita diusir dari rumahmu. Kamu yang harus bertanggung jawab atas ini. Arif, selama bertahun-tahun, kamu terus bilang padaku untuk menelan saja dan membiarkannya berlalu. Nah, sekarang coba kamu telan yang ini. Bagaimana bisa aku melahirkan pecundang seperti kamu? Istri sendiri saja tidak bisa kamu kendalikan. Dan begitu saja kamu biarkan dia menjual rumah kita dari bawah hidung kita. Katakan padaku, katakan saja. Sekarang keluarga ini harus bagaimana? Kamu harus cari jalan keluar. Minta dia cari jalan keluar, uangnya mungkin sudah dihambur-hamburkan oleh seluruh keluargamu. Sekarang, mungkin kamu bahkan tidak mampu menyewa tempat. Kamu pecundang. Pecundang tulen. Apa ibu salah? Istri sendiri saja tidak bisa dikendalikan. Memalukan sekali. Ya, aku yang pecundang. Ini semua gara-gara kamu. Karena kamu yang memukulnya kita jadi begini.
Aku kehilangan rumahku. Aku pukul dia karena kamu tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri. Sekarang kamu menyalahkanku. Kamu bukan keluargaku, Arif. Dulu, apa aku tidak waras? Bagaimana bisa aku jatuh cinta padanya? Pecundang. Anakku yang baik, lihat, itu putrinya, Citra. Citra. Kembali ke sini sekarang juga. Citra. Berhenti. Aku bilang berhenti. Citra. Cukup, Arif. Putri kecil itu tidak akan kembali. Sudah mulai malam. Kita harus memikirkan apa yang akan kita lakukan malam ini. Benar sayang, dia cuma seorang wanita, itu saja. Kamu sangat mampu. Cepat atau lambat, dia akan merangkak kembali padamu. Tapi untuk sekarang, seluruh keluarga ada di sini. Kedinginan. Kamu harus cari rumah dulu, baru urus dia nanti. Aku memberi diri sendiri setengah hari libur. Aku merasa kebebasan dan kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sedangkan Arif, tanpa rumahku, dia bukan apa-apa. Dia bahkan tidak bisa memberikan keluarganya tempat berteduh. Itu saja dia tidak bisa lakukan. Citra, kenapa kamu memblokir nomorku dan nomor keluargaku? Aku harus membuat nomor baru hanya untuk menghubungimu. Menurutmu itu tidak berlebihan? Kamu di mana sebenarnya? Apa itu urusanmu? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu menjual rumah itu. Kami harus tinggal di mana? Itu rumahku. Aku bisa menjualnya jika mau. Kamu siapa bagiku? Kenapa aku harus memberitahumu apapun? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kita masih menikah. Ibuku, Rian. Mereka juga keluargamu. Arif. Pertama, rumah itu adalah harta pranikahku. Aku bisa menjualnya kapanpun aku mau. Itu hakku. Kedua, kita tidak akan lama lagi menikah. Pengacaraku akan menghubungimu besok untuk membahas perceraian dan masalah hak asuh penuh. Apa kamu benar-benar tak berperasaan? Ketiga, dan yang paling penting, mereka bukan keluargaku. Sejak saat Rian memukulku dan kamu memilih untuk diam, sejak saat itu, kalian semua, bagiku, hanyalah orang asing. Aku tidak punya kewajiban untuk bertanggung jawab atas kehidupan sekelompok orang asing. Citra, itu semua sudah lewat. Kenapa kamu begitu tidak bisa memaafkan? Kamu tidak seperti ini dulu. Aku menahan diri terhadap mereka dulu, jadi Rian dan ibumu terus saja menginjak-injakku. Dan kamu pikir aku harus menerimanya saja? Ya, aku sudah selesai menahannya. Baiklah. Jika hanya itu yang ingin kamu katakan, aku akan menutup telepon. Pengacaraku akan menghubungimu besok. Citra, aku salah. Aku benar-benar salah. Kembalilah sekarang. Mari kita mulai lagi, oke? Aku akan menyuruh Rian minta maaf padamu. Aku akan menyuruhnya sujud dan minta maaf. Kembalilah saja. Apapun yang kamu mau. Arif, sudah terlambat. Aku bukan orang yang terlalu berbelas kasih. Aku tidak akan memaafkanmu, dan aku tidak akan memberimu kesempatan lain untuk menyakitiku. Mulai sekarang, seluruh hidupku akan untuk diriku sendiri dan putriku. Jadi, gimana Arif? Dasar perempuan itu sudah sadar belum? Dia nggak tahu kapan harus berhenti. Dia pikir dia siapa? Ibu, apa kami benar-benar salah? Salah? Kami nggak salah. Istri harus selalu mengikuti suaminya, bagaimanapun juga. Citra, dia cuma... Ibu, jangan bahas itu sekarang. Sekarang, yang penting itu cari tempat tinggal buat kita. Iya Arif, malam ini kita mau tidur di mana? Rumah ini, tapi kan kamu yang punya banyak kenalan. Kamu nggak bisa biarin ibu tidur di jalanan kan? Aku. Kamu sudah pulang, Citra. Maya sudah tidur. Pasti kamu capek. Istirahatlah. Iya, istirahatlah. Maya kami yang urus. Ayah? Ibu? Terima kasih. Dasar anak, kita kan keluarga. Nggak usah terima kasih. Ini rumahku yang sebenarnya. Selama ini, tinggal dengan keluarga Arif, aku cuma jadi pembantu gratis. Bangun subuh, tidur larut malam, urus anak-anak, lalu orang tua, mengurus suami, lalu adiknya, Rian. Gak ada terima kasih,
cuma merasa berhak dan seenaknya menyuruh-nyuruh dan 6 tamparan pedas di wajahku. Wajah ini terus mengingatkanku betapa murahnya janji seorang pria, betapa rapuhnya hubungan mertua. Syukurlah, aku masih punya ayah dan ibu, dan Mayaku. Arif, di sinikah kamu mau menampung kita? Ya, Arif. Tempat seperti apa ini? Kamu mau mengusir ibu dengan bau? Ya, Arif, bagaimana bisa kamu menempatkan kami di tempat kumuh seperti ini? Tidak ada ruang untuk bergerak. Bagaimana kami bisa tinggal di sini? Masih punya atap untuk berteduh sudah cukup baik. Kalau tidak, kami akan tidur di jalanan. Tidak, Arif, kamu. Arif, aku ini ibumu. Kamu mau biarkan aku tidur di jalanan? Tidakkah kamu takut orang-orang akan membicarakan di belakangmu? Lalu apa yang kau mau aku lakukan? Seluruh gajiku, lebih dari $2.000, semuanya kuberikan padamu. Uangnya di mana? Ayo, katakan. Di mana? Arif, harga-harga melambung tinggi. Sedikit uang itu bukan apa-apa. Telepon Citra sekarang. Aku sudah tahu, rumahnya terjual lebih dari 24 miliar rupiah. Suruh dia membelikan kami tempat baru. Ya, dia dapat semua uang itu. Kita tidak bisa biarkan dia menyimpannya sendiri. Sudah kutelepon. Dia tidak mau angkat. Nomor bariku juga diblokirnya. Ya, kalau begitu temui dia. Bukankah dia pulang ke rumah orang tuanya? Pergi buat keributan di rumah orang tuanya. Aku tidak percaya. Dia bisa lolos dari ini. Benar, temui dia di rumah orang tuanya. Suruh dia menyerahkan semua uangnya. Beli kami tempat lain. Dia adalah menantu perempuan keluarga Stone. Uangnya milik keluarga Stone. Cukup. Bahkan sekarang, kau masih memikirkan cara untuk menindas Citra. Tidakkah kau pernah introspeksi? Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang harus diintrospeksi? Ibu, aku benar-benar lelah. Tolong, berhenti bicara. Hanya satu tempat tidur. Bagaimana kita tidur malam ini? Bagaimana kita bisa tidur? Hanya tersisa satu tempat tidur. Ibu yang tidur di tempat tidur. Kami akan tidur di lantai. Di tempat Arif, setidaknya ada tempat tidur kecil. Sofa untuk tidur. Dan kau menyuruhku dan anak ini tidur di lantai? Arif, bangun. Arif, bangun. Istrimu sendiri saja tidak bisa kau kendalikan. Dan kau pikir pantas dapat tempat tidur? Bangun. Ku bilang bangun. Ya ampun. Aku selalu berpikir bahwa dikelilingi keluargaku adalah kebahagiaan terbesar. Hanya demi menjaga kedamaian, aku terus mengecewakan Citra. Tapi baru hari ini, aku menyadari apa yang selama ini kulindungi hanyalah sekumpulan lintah darat. Satu-satunya yang pernah benar-benar mencintaiku, wanita yang memberiku rumah, kusingkirkan dengan tanganku sendiri. Aku salah. Citra. Aku tahu, Citra, aku sangat salah. Halo, Bapak Wijaya, saya Citra. Halo, Ibu Citra. Silakan duduk. Mengapa tidak Anda mulai dengan menceritakan tentang situasi yang sedang Anda hadapi saat ini? Ibu Citra, saya sudah memahami situasinya. Izinkan saya mengatakan, Anda menanganinya dengan sempurna, Ibu Citra. Saat menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan pria yang tidak tahu cara menghargaimu, langkah paling cerdas adalah memotong kerugian dan melindungi aset Anda serta keselamatan pribadi. Bapak Wijaya, Anda adalah pengacara perceraian terbaik di kota ini. Masalah ini sepenuhnya ada di tangan Anda. Pertama-tama, mengenai rumah. Rumah ini adalah harta pranikah Anda. 24 miliar rupiah dari hasil penjualan sepenuhnya milik Anda. Arif tidak akan mendapat 1 sen pun. Kedua, mengenai hak asuh penuh anak. Anda memiliki tempat tinggal yang stabil, meskipun untuk sementara di rumah orang tua Anda. Tapi Anda memiliki kemampuan untuk membeli rumah baru kapan saja. Anda memiliki dana dan sepenuhnya mampu memberikan anak lingkungan hidup dan pendidikan terbaik. Yang paling penting, Arif mengizinkan bahkan mendorong keluarganya untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Anda. Poin ini di pengadilan dalam perjuangannya untuk mendapatkan hak asuh penuh,
akan sangat merugikan dirinya. Oleh karena itu, Ibu Citra, peluang Anda untuk menang adalah 100%. Bapak Wijaya, saya hanya punya satu permintaan. Mari kita selesaikan perceraian ini secepat mungkin. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan keluarga itu. Tidak masalah. Saya akan segera mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dan meminta pembekuan aset untuk membekukan semua kartu bank dan aset Arif untuk mencegahnya memindahkan harta gonogini apapun. Sempurna. Citra. Sayang, aku akhirnya ketemu kamu. Lepasin aku. Antara kita, masih ada apa lagi yang mau dibicarakan? Tidak. Aku harus bilang ini. Sayang, aku salah. Aku tahu aku berbuat salah. Aku seharusnya nggak biarin adikku perlakukan kamu seperti itu. Aku seharusnya nggak cuma diam aja waktu mereka mukul kamu. Aku bajingan dan monster. Sayang, kasih aku satu kesempatan lagi. Tolong, cuma satu kesempatan lagi. Aku tahu kamu nggak mau ibu dan adikku tinggal di rumah. Aku akan carikan mereka tempat sewa di luar. Tidak, aku akan suruh mereka pulang ke kampung halaman. Supaya mereka nggak bisa lagi ikut campur kehidupan kita. Sudah selesai, Arif. Aku sudah minta pengacaraku mengajukan gugatan cerai. Aku nggak akan kasih kamu kesempatan lagi buat sakiti aku lagi. Sayang, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku nggak mau cerai. Ayo kita balik kayak dulu lagi. Kita pasti bisa. Arif, kalau minta maaf udah cukup, buat apa ada polisi? Kalau bertekuk lutut bisa dapetin pengampunan. Maka 6 kali aku ditampar jadi nggak ada artinya. Nggak setiap maaf, bisa dapetin pengampunan. Tidak. Aku nggak bisa kehilangan keluarga ini, nggak bisa. Kita masih punya anak. Pikirkan Maya. Kalau kamu beneran pengen yang terbaik buat dia, ya tanda tanganin surat cerainya. Aku ini perempuan. Aku harus jadi contoh yang baik buat anak perempuanku. Aku nggak bisa biarin dia mikir kalau perempuan cuma harus nerima perlakuan buruk dan terus-terusan mengalah. Tidak, sayang. Aku nggak bisa lepaskan kamu. Lepasin aku. Tidak, sayang. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Lepasin aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Dasar putra kesayangan. Lepasin anakku. Lepaskan putriku. Karena kamu bahkan tidak bisa melindungi putrimu sendiri. Maka mulai sekarang, jauhilah dia. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak pantas mendapat gelar itu. Dan kamu tidak layak menjadi menantu lakiku. Ayah, biarkan aku menjelaskan. Jangan repot-repot menjelaskan. Semua yang kamu dan keluargamu lakukan kepada putriku, kami sudah tahu. Dia sudah menyewa pengacara untuk membahas perceraian denganmu. Mulai sekarang, jangan berani-beraninya kamu datang ke sini dan mengganggu kami lagi. Kalau tidak, kami akan memanggil polisi. Mayaku baru 3 tahun. Dia butuh ayahnya. Demi Maya, kumohon, maafkan aku sekali ini saja. Jangan berani-beraninya kamu menggunakan cucu perempuanku untuk membuat kami merasa bersalah. Kami tidak akan tertipu. Lebih baik kamu pergi dari sini sekarang, selagi kami masih mau memberimu sedikit harga diri. Ayo sayang, kita pulang. Aku akan minta ibumu membuatkanmu sup ayam favoritmu. Oke? Ayah. Sayang. Aku tahu aku salah. Kenapa kamu tidak bisa memaafkanku sekali saja? Beri aku kesempatan lagi. Sayang. Rokok. Seluruh tempat ini bau rokok. Dan kamu masih terus merokok? Mau membunuh kami dengan asapnya? Putri, kamu pikir bisa bicara seperti itu padaku? Ayo, pukul aku keras-keras. Kamu baru saja mengusir Citra. Kenapa tidak usir aku juga? Kamu. Ayo, pukul aku. Berhenti bertengkar. Kepalaku pusing sekali. Beri aku ketenangan, boleh tidak? Seluruh tempat ini bau rokok, mie instan, dan kaos kaki kotor. Bagaimana aku bisa dapat ketenangan? Beraninya kamu bicara seperti itu pada ibuku? Kamu pikir bisa bicara seperti itu padaku? Arif, kamu sudah kembali. Arif. Kamu lihat sayang kecil itu? Apa dia mau mengembalikan uangnya? Apa? Sudah kuduga.
putri kecil itu tidak bisa dipercaya. Dengar, aku beritahu kamu. Apa kamu ini laki-laki? Uangmu sendiri saja tidak bisa kamu ambil kembali? Sekarang kita harus bagaimana? Kita tidak bisa terus tinggal di tempat kumuh ini selamanya. Betul, Arif. Bukankah gajimu lumayan? Sewa saja untuk kami tempat yang lebih besar. Punggung anakku sudah mulai gatal. Tempat ini tidak layak untuk ditinggali manusia. Benar, Arif. Cepat cari tempat tinggal. Setelah kami menetap, baru kita bisa menghabisi putri itu. Kami tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Arif, cari tempat cepat. Aku tidak mau tinggal di tempat kumuh ini sehari pun lagi. Ibu, gajiku yang dulu, selain untuk biaya hidupku, habis untuk ibu dan Rian. Aku bokek, ibu yang bayar sewa. Mau aku yang bayar? Aku tidak punya uang. Aku juga tidak punya uang yang kamu berikan dulu. Bahkan tidak cukup untuk pengeluaran keluarga kami. Mana mungkin aku punya uang. Arif, tagihan listrik dan air dulu. Semua dibayar Citra. Kamu tidak ada pengeluaran sama sekali. Masa kamu tidak punya uang? Kamu tidak sedang berusaha menghindar untuk menyewakan tempat untuk kami, kan? Ya, kamu sudah 30 tahun, masa tidak punya cukup uang untuk menyewa tempat? Oh, iya. Bukankah kamu punya simpanan rahasia? Aku. Ya, kamu pasti punya simpanan rahasia. Bulan lalu, kamu memberiku 3 juta rupiah. Itu dari kartu tambahan Citra. Benar. Apa kamu masih punya kartu tambahannya? Kita bisa pakai itu untuk bayar sewa. Uang di kartu itu hanya cukup untuk menyewa apartemen 2 kamar tidur kecil. Baiklah, kita terpaksa berdesakan dulu untuk sementara. Setelah aku urus semuanya dengan Citra, kita akan cari solusi. Bagaimana mungkin kita semua muat di apartemen 2 kamar? Biar aku jelaskan. Aku tidak mau tidur di ruang tamu kali ini. Arif, aku sudah tua dan tidurku mudah terganggu. Aku harus dapat 1 kamar. Kamu, bagaimana bisa kamu seperti ini? Ini kan tempatku. Masa aku tidak dapat tempat untuk tidur? Apa kalian semua sedang menindasku? Arif, bukankah kita kesini untuk membicarakan ini? Begini, kalau menurutku, kita sebaiknya menyewa tempat dengan 3 kamar tidur. Dengan begitu, semua orang akan nyaman. Benar. Ya, betul sekali. 3 kamar tidur adalah pilihan yang tepat. Nanti kita tidak perlu berebut kamar. Kalian ini? Kartu tambahanmu itu, paling-paling hanya bisa menutupi apartemen 2 kamar tidur kecil. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak, lebih baik kalian pulang ke kampung halaman. Pulang? Tidak mungkin. Aku sudah berusaha keras untuk sampai ke kota besar ini. Aku tidak akan pulang. Betul. Kalau kita cuma pulang diam-diam seperti itu, orang-orang di kampung akan menertawakan kita sampai mati. Bagaimana kita bisa menunjukkan muka lagi? Aku tidak mau pulang. Kalau kamu menyuruh kami pulang, sumpah, aku akan mati di sini. Arif, kami sudah memberitahu semua orang kalau kami akan ke kota untuk hidup enak bersamamu. Pulang seperti ini terlalu memalukan. Arif, kamu kan yang paling tua. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan kami. Arif, kamu berjanji pada ayah di pemakamannya akan menjaga kami. Cukup. Hentikan, aku akan cari jalan keluar. Ibu, aku lapar. Sing-sing lapar. Aku juga lapar. Bukankah masih ada sisa uang di kartu tambahanmu itu? Bawa Sing-sing cari makan. Sekalian belikan kami makan siang. Paman Rian. Baiklah, sudah lebih dari cukup. Tidak, aku mau tambah. Aku bilang tambah. Aku mau keripik kentang juga. Dan keripik kentang. Bapak, totalnya $76. Aku bayar dengan kartu ini. Bapak, kartu ini sudah dibekukan. Dibekukan? Dibekukan. Ya. Betul. Kartu itu kan memang kartu tambahannya. Bapak, ke sini. Pindai kodenya. Bapak, dananya tidak mencukupi. Terima kasih. Tanpa Citra, aku cuma orang gagal yang menyedihkan dan tak punya apa-apa. Hidupku lebih buruk dari pengemis.
Citra, kau ambil kembali rumah itu. Kau ambil kembali semua kenyamanan dan harga diri yang pernah kau berikan padaku. Kau dapatkan yang kau mau. Kau benar-benar membuatku kembali ke titik nol. Ayah, ibu paman Arif belikan aku banyak camilan enak. Makan malamnya mana, sayang? Ini semua makanan tidak sehat. Kau biarkan ibu makan ini? Betul, Arif. Ini tidak bisa dimakan untuk makan malam. Kelihatannya sehat, Ibu Citra. Tentu saja. Ayah dan ibu sudah memanjakanku beberapa hari terakhir, dan Maya selalu di sampingku. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tuduhan, dan tidak ada tumpukan pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Kalau suasana hatimu lagi baik, wajahmu pasti terlihat lebih segar. Masuk akal. Ini daftar panjang kesalahan Arif yang sudah kusampaikan ke pengadilan, termasuk membiarkan keluarganya menguasai harta pranikahmu selama bertahun-tahun, bersikap acuh tak acuh terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang kau alami, dan, setelah menikah, mengalirkan gajinya ke ibu dan adiknya. Dia gagal memenuhi tanggung jawab keuangannya terhadap keluarga sendiri. Setiap poinnya didukung oleh bukti yang kuat. Dan yang ini adalah permintaan pembekuan aset. Arif mungkin hampir tidak punya aset atas namanya sekarang, tapi semuanya sudah dibekukan. Dia tidak bisa menyentuh 1 sen pun sekarang. Kerja bagus. Ibu Citra, kalau semuanya sudah beres, tolong tanda tangani di sini, supaya saya bisa melanjutkan prosesnya. Perkawinan yang busuk ini akhirnya menuju ke akhir yang sah secara hukum. Silakan dimanjakan saja, ayah dan ibu. Dia cucu kita sendiri. Siapa lagi yang harus memanjakannya kalau bukan kita? Citra, apa rencanamu? Ibu, ayah, aku berencana membeli rumah lagi. Citra, sayang, ayahmu. Bukan itu maksudnya. Dia cuma bilang kamu masih muda, dan nanti hidup sendiri. Aku tahu apa yang kalian semua katakan. Aku paham. Saat ini, aku berencana untuk berinvestasi di aset tetap. Dengan begitu, Maya dan aku akan punya jaminan untuk masa depan. Soal kehidupan pribadiku, aku memang belum tertarik saat ini. Punya anak perempuanku sudah cukup bagiku. Lupakan saja. Apa yang terjadi nanti? Nanti kita pikirkan. Kalau aku, akhirnya bersama. Pria yang tidak bertanggung jawab lagi. Lebih baik aku tetap sendiri. Pokoknya, anak perempuanku, aku bisa merawatnya sendiri. Aku tidak perlu bergantung pada pria manapun. Kalau kamu mau beli rumah, kamu pasti harus cari rumah di kawasan sekolah unggulan. Kalau bisa yang dekat dengan kami, dengan begitu, saat Maya mulai sekolah, kami bisa lebih mudah membantu. Terima kasih, Ibu. Untuk sisanya, kamu putuskan sendiri. Soal uang itu, gunakan sesukamu. Kalau kurang, ibu ada simpanan di sini. Ayah dan ibu akan selalu mendukungmu. Arif, mau kemana? Kerja. Kalau enggak, nanti kelaparan di jalanan. Ibu, aku gatal. Sayang, bayinya kena eksim. Tempat kumuh ini. Bukan tempat untuk tinggal. Hei Arif, bukannya kamu masih punya sekitar 300.000 rupiah? Tinggalkan di sini. Sebentar lagi, kita akan beli obat untuk Sing-Sing. Arif, di mana proposal yang kuminta itu? Sudah 2 hari penuh. Kenapa belum selesai? Bos, ya, maaf. Saya akan kerjakan sekarang juga. Kamu melamun setiap hari. Kamu bisa nggak kerja ini? Kalau nggak, keluar. Bos, saya sedang ada urusan keluarga. Bisa minta uang muka gaji bulan depan? Kita baru dibayar beberapa hari lalu. Lah kamu sudah minta gaji bulan depan. Kamu mikir apa sih?
Kalau kerja saja nggak becus, saya pecat kamu. Arif, ada apa denganmu belakangan ini? Leo, bisa pinjamkan uang tunai? Nanti gajian, langsung kubayar. Arif, Aku cuma bisa pinjamin 3 juta rupiah, paling banyak. Waktu gajian, harus bayar ya. Oke. Akan kusegerin bayarnya. Joni. Arif, kamu tahulah, semua uangku ke istri. Cuma dapat 150.000 seminggu buat diri sendiri. Kamu di bawah kendali istri. Kamu nggak ngerti apa-apa, punya istri yang mengatur, itu kebahagiaan sejati. Kamu cuma pecundang, aku bilang, kamu nggak bakal ngerti. Benar kan, Arif? Sayang, aku tahu kamu kasih uang lebih ke ibu dan Rian lagi. Tapi pria di luar butuh bawa uang. Sayang, kamu yang terbaik. Ya, punya istri yang mengatur. Itu kebahagiaan sejati. Ibu, bagaimana pendapat ibu tentang tempat ini? Lokasinya dekat dan berada di distrik sekolah yang bagus. Lokasinya lumayan, tapi terlalu kecil. Dan lingkungannya juga kurang bagus. Putriku Maya hanya pantas mendapatkan yang terbaik. Ayah, Tidak apa-apa. Jangan khawatirkan soal uang. Ayah dan ibu yang akan menanggungnya. Mari kita lihat saja tempat yang lebih cocok. Bapak dan Ibu Smith, di kompleks perumahan kami yang lain, kami punya unit besar yang siap huni. Siap huni. Rumah contoh yang sudah lengkap perabotannya. Ukurannya besar, lingkungannya bagus. Mau lihat? Oke, ayo kita lihat. Coba katakan lagi, berani kamu. Sumpah, aku akan hancurkan motel jelek ini. ayo, coba saja. Kamu pikir aku tidak berani? Lakukan. Rian, hentikan. Arif, kamu sudah kembali. Nenek sihir tua ini mau mengusir kami. Apa yang baru kamu panggil aku? Ibu, tenang dulu. Adikku Rian memang mulutnya besar, tolong jangan diambil hati. Ini kamar double, untuk 2 orang. Kamu bawa seluruh keluargamu ke sini, 5 orang sekaligus. Tidak bisakah kamu cari tempat yang layak? Berapa banyak kami di sini bukan urusanmu. Kami membayarmu. Apalagi yang kamu mau? Kamu pikir kami mau tinggal di tempat kumuh ini? Ayo pergi. Diam mulutmu. Aku mau kalian semua pergi hari ini. Kalian berisik seperti pasar setiap hari. Bagaimana aku bisa menjalankan bisnis? Ibu, tolong, beri kami kelonggaran. Keluarga kami sedang mengalami masa sulit. Bagaimana kalau begini? Aku akan bayar ekstra. Kalau kami diusir sekarang, kami akan tidur di jalanan. Baiklah. Tambahkan 600.000 rupiah. Aku beri kalian 2 hari. Setelah 2 hari, kalian semua harus pergi. Oke. Sialan nasibku. Terima kasih, Ibu. Hati-hati. Arif, apakah kamu dapat uangnya? Hei Arif, kamu dapat uangnya. Aku tadi ngobrol sama rekan kerja, dan minjam 3 juta rupiah. Baru aja kasih pemilik kos 600.000, jadi sisanya 2,4 juta. Hematlah, seharusnya cukup untuk beberapa hari. 160? Buat apa itu? Itu cuma recehan. Rian benar Arif, eksim anaknya kambuh, krimnya nggak mempan. Kita harus bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Arif, kamu nggak bisa pinjam lagi? Kita bisa tahan. Tapi kita nggak boleh biarkan keponakan kamu menderita. Iya, pinjam lagi. Serius, pinjam lagi. Mereka kan rekan kerjamu. Kalau kamu lagi susah, siapa lagi yang mau bantu? Mau aku cari kemana untuk dapat uang lagi? Kamu mau kubur aku? Dan itu salah siapa, ha? Istri kamu kaya raya, 1,6 juta dolar. Tapi kamu nggak dapat 1 sen pun darinya. Maksudku, yang bener aja, kamu nggak guna. Gimana sih keluarga Stone bisa punya putra kesayangan kayak kamu? Dia nggak mau kasih aku uang. Dia bahkan mengajukan gugatan cerai. Surat pengadilan datang hari ini. Sidangnya beberapa hari lagi. Apa? Dia pikir kita bisa didikte. Dia berani mengajukan cerai? Kita jadi begini semua karena dia.
dan dia masih berani menggugat. Pikir kita gampang ditindas. Rian. Renungkan dalam hatimu, siapa yang nindas siapa, kalau bukan karena kamu. Stop. Dia yang mau usir kita duluan. Kok jadi salahku? Salahin diri sendiri. Istri sendiri aja nggak bisa kamu kendalikan. Kalau kamu bisa kendalikan dia, masa dia berani jual rumah, ajukan cerai? Adik kamu Rian benar. Sama orang kayak dia, kamu nggak bisa baik-baik. Tepat sekali. Bukannya dia pulang ke orang tuanya. Ayo kita bikin keonaran di sana. Perlihatkan siapa dia sebenarnya ke semua orang. Aku nggak percaya dia semurah itu. Iya, istri aku benar. Perempuan kan peduli sama reputasi. Apalagi perempuan kota. Nanti dia yang akan memohon pada kita untuk menghentikan semuanya dan kembali merangkak. Mungkin bahkan belikan aku rumah yang lebih besar. Hei, nah itu baru rencana. Dia pikir dia hebat banget. Kalau gitu kita buka topengnya. Bikin dia malu sama tetangga sampai nggak berani muncul. Mari kita lihat apa dia masih berani berlagak kuat. Tidak. Kalian nggak boleh pergi. Kamu gila, Arif? Dia bisa membuatmu sejengkel ini dan kamu masih membelanya? Tidak. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu ke sana, kita benar-benar tidak akan bisa kembali. Bisa kembali? Arif, kamu masih mau berusaha dengan dia? Dia menghancurkan kita. Arif, kami kesini bukan untuk cari masalah. Kami coba bantu kamu. Ambil kembali uangnya. Lagi pula, kalau Citra ketakutan, mungkin dia akan membatalkan perceraian. Brenda benar. Biar aku kasih tahu, kalau kamu tidak pergi, aku bahkan tidak akan menyebutmu putra kesayangan. Wanitamu menginjak-injakmu, berbuat semaunya. Dan kamu tidak berani berkata apa-apa. Dan aku tidak mau Arif yang berharga. Kamu diperlakukan seperti keset. Bahkan tidak mau membuat keributan, bahkan tidak mau memperjuangkan hakmu. Baiklah, kalau begitu besok, seluruh keluarga kita lebih baik tidur di jalanan. Arif, kamu pernah memohon pada Citra. Kalau bersikap baik tidak berhasil, mungkin bersikap tegas akan berhasil. Jadi sudah diputuskan. Besok, kamu yang memimpin. Kita semua pergi bersama. Siapa? Aku datang. Siapa di sana? Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Citra? Kami ke sini untuk menemuinya. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tidak diundang ke sini? Citra, kamu telah mengusir kami ke jalanan. Dan kamu hidup enak. Itu akibat perbuatan kalian sendiri. Keluar. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Sepertinya kamu minta dipukul lagi. Mari kita lihat siapa yang berani sentuh putriku. Sayang, jangan marah. Rian dan mereka hanya putus asa, terpojok. Kami kesini untuk membawamu pulang. Antar aku pulang? Jangan mimpi, Arif. Ini rumahku. Ngapain repot-repot ngomong sama dia, Arif? Biar aku jelaskan, Citra. Jelas banget. Rumah itu, setidaknya setengahnya punya kakakku. Serahkan uang dari penjualan rumah itu, dan kami pergi. Kalau tidak, kau akan menyesal. Betul, uangnya, sekarang. Dan juga, kau tidak boleh menceraikan anakku. Kalian gak punya malu. Siapapun dari kalian, rumah itu milik putriku. Itu harta pranikah. Emang urusanmu apa? Dia kan istri kakakku. Miliknya, ya milik dia juga. Selama ini dia hidup numpang kakakku, menghabiskan setiap sen uangnya. Sekarang dia jual rumahnya. Kenapa dia yang dapat semuanya? Kalau uangnya nggak diserahkan hari ini, aku pindah ke sini. Untuk selamanya. Ya, nggak ada uang. Kami pindah ke sini. Semuanya. Kalian semua. Ibu, jaga Maya. Bawa dia ke kamarnya. Arif, kamu juga mikir begitu, Arif? Aku? Selama ini, semua uangmu habis buat mereka. Pengeluaranmu, pengeluaran seluruh keluarga ini, makan, minum, tempat tinggal, semuanya tanggunganku. Selama ini, demi keluarga itu, aku bertahan, aku mengorbankan segalanya. Dan kamu? Aku. Nggak bisakah kita akhiri ini dengan baik? Kamu malah bawa mereka ke sini buat bikin keributan? Aku buta mata sampai menikahimu. Sayang, biar aku jelaskan. Kamu, putra kesayangan, terlalu dikuasai sama perempuan ini, sampai nggak bisa angkat kepala. Rian, mereka nggak mau kasih uangnya. Ambil sesuatu, apa aja. Ayo kita hancurin tempat ini. Nanti kita lihat mereka bayar nggak. Ibu, tinggal lihat aja.
Beraninya kau? Kalau kau berani sentuh keluargaku hari ini, aku akan membuatmu membayarnya. Coba saja. Kau? Dulu, karena menghormati Arif, aku anggap kau seperti saudaraku sendiri, aku tahan semua tingkah lakumu. Tapi sekarang, kau pikir kau ini siapa? Berlagak di rumahku seolah-olah ini milikmu? Aku. Bagaimana bisa aku melahirkan dua putra kesayangan seperti kalian? Kalau kalian terlalu takut untuk datang, aku yang akan melakukannya sendiri. Kamu tahu apa kata orang, mertua memukul menantu perempuannya itu wajar-wajar saja. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati hari ini, tidak ada yang berani berkata apapun. Berhenti. Langkahi dulu mayatku. Coba sentuh anak perempuanku. Kamu mau apa? Ini rumahku. Kamu tidak berhak buat keributan di rumahku. Ayah, kami. Siapa ayahmu? Kalian semua berkumpul untuk menindas anak perempuanku. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Dan kau berani datang ke rumahku dan buat keributan. Kau pikir anak perempuanku Citra tidak punya siapa-siapa yang membelanya? Ya ampun, tidak ada keadilan di dunia ini. Menantuku itu serakah menguasai uang keluarga kami. Dan sekarang, dia ingin mengusir kami untuk selamanya. Semuanya, lihat wanita jahat ini. Lihat bagaimana dia menindas seorang wanita tua malang sepertiku. Bisa kalian percaya ini, hadirin, putri keluarga Smith, Citra, sedang berusaha mengubur kami hidup-hidup. Bapak tua Smith itu, apa masalahnya? Keluarga dia meremehkan kami, keluarga miskin ini. Putrinya menjual rumah anak saya begitu saja dari tangannya. Dia sama sekali tak peduli pada anak saya atau saya lagi. Dia menghancurkan keluarga kami hingga hancur. Kami akan jadi gelandangan. Bayinya bahkan tak akan punya susu untuk diminum. Kalau kamu tidak berikan kami uang dari penjualan rumah hari ini, aku akan akhiri semuanya di sini. Kalian orang-orang tidak tahu malu. Ayah. Aku baik-baik saja. Hadirin, silakan kalian yang jadi hakimnya. Citra menjual rumahnya, membawa uangnya, dan kabur ke orang tuanya. 24 miliar rupiah. Itu adalah uang hasil jerih payah Arif. Tidak hanya Citra ingin menyimpan semua uangnya untuk dirinya sendiri, dia juga menceraikan Arif. Bapak tua Smith, putrimu sudah keterlaluan. Hei, aku kenal Citra sejak dia kecil. Dia bukan orang seperti itu. Kurasa seluruh keluarganya hanya sumber masalah. Apa yang kamu bicarakan? Kalau dia tidak bersalah pada kami, apakah ibu mertuaku akan sedih seperti ini? Pokoknya, kalau dia tidak berikan kami uangnya hari ini, aku akan pindah ke sini. Aku akan mati di sini, di rumahmu. Biarkan semua orang melihat bagaimana kalian orang-orang mengintimidasi orang lain. Bapak Smith, keluarga Smith adalah orang-orang baik. Suruh saja Citra berikan Arif uang dari penjualan rumah itu. Kami tidak meminta banyak. Dari 24 miliar rupiah itu, berikan saja kami 15 miliar rupiah. Lalu, semua orang senang. Kalian membuat keributan di rumah kami, merusak nama baik putriku, dan masih mengharapkan kami membayar kalian. Mimpi kali. Bapak Smith, kalau ini jadi berantakan, kami tidak punya apa-apa untuk dirugikan. Tapi reputasi Bapak dan putri Bapak. Diam? Apa yang baru saja kamu katakan sebenarnya benar. Kami adalah orang-orang terhormat. Sungguh, tidak perlu terus bertengkar dengan kalian. Ini asosiasi pemilik rumah, ini gedung 3, unit 2, apartemen 502, ada orang yang masuk paksa dan mengganggu ketertiban umum, tolong kirimkan 2 orang satpam ke sini. Kamu berani menghubungi asosiasi pemilik rumah? Bagus. Aku akan biarkan semua orang di lingkungan ini melihat bagaimana keluarga Smith mengintimidasi orang lain. Jangan ancam kami. Ini hanya urusan keluarga. Asosiasi pemilik rumah tidak punya wewenang di sini. Kalianlah yang nanti akan berakhir malu. Kenapa harus sampai segini? Kalau satpam tidak bisa berbuat apa-apa, maka aku akan cari orang yang bisa. Polisi, aku akan telepon polisi. Aku di Laurel Gardens, gedung 3, unit 2, apartemen 502. Ada pembobolan yang sedang terjadi. Kamu berani telepon polisi? Bapak dan Ibu Smith, kita semua keluarga di sini. Putri kalian yang telepon polisi. Putri kalian yang telepon polisi. Kalian mau semua orang tahu dan menertawakan kami? Putra kalian sendiri yang bilang. Kami orang-orang terhormat. Kami tidak akan turun ke level kalian. Biarkan polisi yang datang menanganinya. Itu yang terbaik. Tidak.
Bukan itu maksudku. Aku tidak pernah menyuruhmu telepon polisi. Apakah itu penting? Sejak kalian membiarkan Rian memukul putriku, dan Arif tidak berbuat apa-apa, pura-pura tidak tahu. Sejak saat itu, kita sudah bukan keluarga lagi. Kenapa aku harus repot-repot untuk jadi terhormat demi kalian? Kamu. Matikan teleponnya. Batalkan panggilannya. Atau aku akan... Kamu akan apa? Mati di rumahku? Kalau begitu lakukan. Mati sekarang juga. Tapi nanti saat polisi sampai, kalau kamu coba bunuh diri saat itu, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Apa situasinya? Mereka membobol rumahku, mencoba menghancurkan barang-barangku, menyebabkan gangguan, sangat mengganggu kehidupan normal keluarga kami. Kakak laki-lakiku adalah menantu laki-laki mereka. Kami adalah keluarga. Ini urusan antar keluarga kami, bukan urusan kalian. Tidak peduli apa hubungan kalian. Kalian tidak bisa seenaknya masuk ke rumah orang. Keluar sekarang. Kami bisa pergi. Kalau begitu, bayar kembali kalau begitu. Bayar kembali $800.000 untuk mereka. Kasih kami uangnya, dan kami akan pergi sekarang juga. Kalian ini keterlaluan. Ini masalah keuangan kalian sendiri. Apa hubungannya dengan kami, asosiasi pemilik rumah? Kalau gitu, tutup mulutmu. Kalau kamu bikin aku kesal, aku akan buat onar di kantor asosiasi pemilik rumahmu. Aku akan ubah seluruh kompleks ini jadi neraka hidup. Kamu. Maaf. Ibu, berhenti bikin keributan. Polisi akan segera tiba. Aku... Bapak Smith, Arif dan Citra kan sudah menikah. Demi Tuhan, kami akan mengalah sedikit. Kasih kami $400.000. Itu pasti bisa, kan? Benar. Kasih kami 400.000 itu, dan kami langsung pergi. Kami tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat ini lagi. Aku capek buang-buang tenaga ngomong sama kalian. Kita bicara nanti saat polisi datang. Citra, kalau ini jadi berantakan, kamu juga tidak akan dapat muka bagus. 200.000. Kasih kami uangnya sekarang. Dan kami akan suruh Arif menceraikanmu segera. Rian, Arif, si Jalang itu memang berniat menceraikanmu. Kalau kami tidak dapat uangnya, kamu mau ibu dan aku hidup menggelandang? sayang. Bagaimana kalau kamu? Kalian tidak akan dapat 1 sen pun. Kalau kalian tidak bayar, maka aku tidak akan mengizinkan Arif menceraikanmu. Ayo kita pergi. 100.000. 100.000 pasti cukup kan? 40.000. 40.000. Beli ketenangan untuk dirimu sendiri. Itu pasti bisa kan? Pergi. Ada apa di sini? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kami akan pergi sekarang juga. Sekarang juga. Ya. Kami pergi sekarang, oke? Tunggu sebentar. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Pak polisi, mereka masuk paksa, mencoba merampok kami, mengancam dan memeras kami. Tidak. Arif adalah suaminya. Dia menantu laki-laki mereka kan? Benar. Akulah menantu laki-laki di keluarga ini. Pak polisi, ini adalah permohonan cerai yang sudah diterima pengadilan, bersama dengan dokumen-dokumen untuk menjual properti pribadiku. Pak polisi, ini rekaman keamanan rumah kami. Di dalamnya, mereka melakukan vandalisme, intimidasi, dan pemerasan. Buktinya kuat, akan saya cadangkan dan kirim segera. Citra, Mereka baru saja mencoba memeras $4 juta dari kami. Semua tetangga mendengar, tanyalah mereka kalau tidak percaya. Ya, kami semua mendengarnya. Kami mendengarnya. Jelas sekali. tidak mungkin. Citra, tutup mulutmu. Oh, dan ada juga kekerasan dalam rumah tangga, terutama darinya. Laporan cedera sudah diajukan ke pengadilan. Kamu? Citra, kamu. Aku ini ibu mertuamu sendiri. Apa kamu benar-benar ingin mengantar kami semua ke liang kubur? Bukankah kalian semua pernah memikirkan mengantarku ke liang kubur? Citra, itu semua salah mereka. Ini tidak ada hubungannya denganku. Atau Xing. Bukan aku yang menentukan. Cukup. Tindakan kalian sudah melanggar hukum. Kalian ikut denganku. Pak polisi, Apapun yang ingin kalian katakan, bisa kalian katakan di kantor polisi. Oh, ketidakadilan. Menantu perempuan ini ingin mengantar ibu mertuanya ke kematian. Diam. Kalau terus membuat keributan, kami akan tambahkan tuduhan menghalangi keadilan. ibu.
Berhenti membuat keributan. Ini hanya akan memperburuk keadaan. Bawa mereka semua. Jangan khawatir. Meskipun kalian ditahan, pengadilan akan tetap melanjutkan putusannya. Bapak Wijaya, apakah Anda sudah menerima video yang saya kirim? Sudah menontonnya? Ya, sudah. Ibu Citra, sekarang kami punya bukti yang sangat menguntungkan lagi. Tidak hanya pihak lain melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi sekarang mereka mengganggu Anda di rumah, mengganggu ketertiban umum. Ketika hakim memutuskan hak asuh penuh atas anak, mereka pasti akan lebih cenderung memihak Anda. Bagian itu tidak saya khawatirkan. Saya hanya ingin bertanya, berdasarkan yang terjadi hari ini, bisakah kita membuat keluarga Stone masuk penjara? Karena ini melibatkan perselisihan keluarga, hukuman penjara kecil kemungkinannya. Tapi penahanan administratif selama seminggu seharusnya tidak masalah. Kalau begitu biarkan mereka tinggal di sana selama seminggu. Biarkan mereka bersenang-senang. Itu seharusnya bisa memberi pelajaran pada mereka. Tidak masalah, saya akan segera menanganinya. Saya menghargai bantuan Anda. Mereka terlalu mudah lepas. Saat mereka keluar, pengadilan seharusnya sudah bersidang. Oh, iya, agen properti menelepon hari ini. Katanya ada rumah yang sangat bagus. Ayo kita pergi melihat bersama. Oke. Ayo pergi. Ikut ibu untuk melihat rumah baru. Ibu Citra, bagaimana pendapat Anda tentang lingkungannya? Apakah Anda suka? Ini adalah rumah baru pemiliknya. Material dan furnitur semuanya ramah lingkungan. Karena mutasi kerja setelah menikah, mereka pindah ke luar negeri. RD, tapi begitu saya menemukan tempat ini, saya langsung menghubungi Anda. Dan harganya? $2 juta lunas, cicilan memungkinkan. Tidak ada cicilan. Kami akan menanggung biayanya. Maya, kamu suka rumahnya? Ya. Dekat dengan rumah, dan lingkungannya bagus. Ayo, kita ambil. Ayah, itu uang pensiun ayah. Saya bisa membelinya sendiri. Uang ayah seharusnya disimpan untuk biaya hidup ayah dan Maya. Atau untuk investasi. Ayah dan ibu punya cukup. Anggap saja hadiah dari kami untuk menyambut kehidupan baru Anda. Kapan kita bisa menandatangani kontrak? Kapan saja. Bagus. Ayo kita urus dokumennya sekarang. Ayo pergi. Sayang, syukurlah kau masih muda dan masih perlu dijaga. Kalau tidak, aku pasti akan berakhir seperti ayahmu dan yang lainnya, terkunci di dalam sana. Ibu, kalian berdua sudah bebas. Kamu baik-baik saja? Kenapa tidak kamu masuk dan lihat sendiri? Kamu tidak berguna. Anak kesayangan. Kau membuatku jadi bahan tertawaan sepenuhnya. Bagaimana bisa aku berakhir dengan seseorang yang pengecut sepertimu, Arif? Istri sendiri memenjarakanmu, dan kau, bahkan, tidak bersuara. Kau berjanji aku akan hidup enak bersamamu. Beginikah caranya kau menjagaku? Lalu apa yang kau harapkan dariku? Pergi membuat keributan lagi di tempatnya, dan ditangkap lagi? Jangan tinggikan suaramu padaku. Kalau bukan karena berusaha mengambil uangmu kembali, akankah kita berada dalam kekacauan ini? Ini semua salahmu. Beraninya kau menyalahkanku. Hal-hal sampai seperti ini karena kamu. Kamu yang memukul Citra. Kau keterlaluan. Dan kau berani menyalahkanku? Memangnya kenapa kalau aku memukulnya? Aku hanya mencoba mendisiplinkan istrimu. Kamu yang tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Kau berani mendisiplinkan istriku. Keluargaku hancur, istriku pergi. Semua ini karena kamu. Kau bajingan. Kau benar-benar memukulku. Hentikan. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Kalian berdua, berhenti berkelahi. Beraninya kau memukul suamiku. Aku akan melawanmu. Bukan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Jangan mendekatiku. Menjauh. Apa-apaan ini? Kamu memukulku, dan sekarang kamu memukul istriku. Kalau kamu memang hebat, bunuh saja aku. Berhenti berlaku keras dengan keluargamu sendiri. Jadi kamu boleh mendisiplinkan istriku. Tapi aku tidak boleh mendisiplinkan istrimu? Istriku adalah urusanku, bukan urusanmu.
Ya. Laki-laki sejati manapun bisa menjaga istrinya sendiri. Tapi aku cuma berdiri di sana dan melihat Citra dipukul, dan aku tidak berbuat apa-apa. Aku adalah orang paling bodoh di dunia ini. Kamu terus-terusan membicarakan mendisiplinkan istriku. Sekarang kamu sudah mendisiplinkannya sampai keluar dari rumah kita. Kamu sudah mendisiplinkan keluarga kita sampai hancur. Kamu senang sekarang? Aku cuma mencoba melakukan yang terbaik untukmu. Benar, Arif. Kakakmu hanya mencoba membantumu. Cukup, Ibu. Di saat seperti ini, kamu masih membelanya, jadi dia mencoba membantuku, jadi aku yang mengundang semua masalah ini. Aku pantas mendapatkannya, kan? Ya. Aku yang mengundang masalah ini. Aku memperlakukan kalian semua seperti keluarga. Aku menganggap remeh semua yang Citra lakukan untukku. Sekarang rumahku hilang. Istriku hilang. Aku adalah orang paling bodoh di dunia ini. Tapi keadaan sudah seperti ini sekarang. Kamu mau kami berbuat apa? Apa kamu cuma akan menerimanya? Dengar, Nak. Kita tidak bisa cuma menyerah dan menerima ini. Ibu. Kalian sebaiknya pulang ke kampung halaman. Apa katamu? Kamu mengusir kami, pulang ke kampung? Ya. Kalian sudah tinggal di rumahku selama 3 tahun. Aku memberikan seluruh gajiku. Aku menafkahi kalian. Sekarang aku bahkan tidak bisa menafkahi diriku sendiri. Aku tidak bisa lagi menafkahi kalian. Pulanglah. Arif. Keluar dari rumahku. Keluar. Kamu benar-benar akan meninggalkan ibu? Ibu. Kalau saja kamu mendidik Rian dengan benar, aku tidak akan berada dalam kekacauan ini hari ini. Arif, kamu. Sayang, berhentilah bertengkar. Aku sudah tidak tahan lagi. Ayo kita pulang. Cuma pulang diam-diam seperti itu? Ya, ada lagi apa yang bisa kita lakukan? Arif sedang tenggelam, dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kita tetap bersamanya, cepat atau lambat kita akan mengemis di jalanan. Lagi pula, wanita itu Citra berhati keras. Uang itu sudah hilang untuk selamanya. Pulang kampung, setidaknya kita masih punya makanan di meja. Tapi orang-orang di kampung, mereka akan berpikir apa tentang kita. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Aku akan membawa anakku pulang kampung. Kalau begini terus, aku dan anakku akan hidup di jalanan, pengemis. Kamu benar. Ayo kita pulang. Ibu, ikutlah dengan kami. Pulang kampung. Aku akan merawat ibu. Mungkin tidak seperti kehidupan yang kita jalani di kota. Tapi selama aku punya makanan, ibu tidak akan kelaparan. Sayang, aku akan ikut denganmu. Istriku sudah pergi. Rumahku sudah hilang. Sekarang, bahkan ikatan keluarga yang sudah kujaga mati-matian sudah hilang. Rian, apa kita benar-benar akan meninggalkan Arif? Tanpa kita, Arif mungkin masih punya kesempatan. Jangan khawatir, Ibu. Semua uang yang Arif berikan padaku selama ini, aku simpan diam-diam. Itu beberapa puluh juta rupiah. Begitu kita pulang, kita bisa hidup enak. Aku juga punya tabungan 2 atau 3.000 dolar. Itu seharusnya cukup untuk kita. Sayang, pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Inilah arti sebuah rumah, tempat di mana putriku dan aku bisa merasa aman dan tenang, dan tertawa dengan bebas. Bukan tempat itu di mana kami harus menahan segalanya bahkan menghadapi kekerasan. Sangkar itu Datang. Maya, sayang, ayo kita makan. Citra, semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang, kalian berdua hiduplah dengan baik di sini. Ayah dan ibu tinggal dekat sini, jadi kami bisa datang setiap hari untuk masakin kalian. Ayah, terima kasih. Anak bodoh, gak usah sungkan sama ayahmu. Dalam hidup ini, menjadi putri ayah dan ibu sungguh luar biasa. Ayo, coba rasakan. Aku juga mau. Oke, ini untuk sayang kita.
Ini. Halo Ibu Citra, tanggal sidangnya sudah ditetapkan untuk Rabu depan. Oke. Kalau tidak salah ingat, Arif seharusnya sudah dibebaskan sekarang? Ya, dia sudah dibebaskan. Panggilan sidang sudah disampaikan kepadanya. Hanya saja keadaannya sekarang agak memprihatinkan. Aku tidak peduli seberapa memprihatinkan dia. Bapak Wijaya, terima kasih atas kerja kerasnya. Untuk diriku sendiri, untuk kehidupan baru. Bersulang. Citra, mungkin ibu dan aku sebaiknya ikut denganmu. Tidak, ayah dan ibu, tinggal saja di rumah dengan Maya. Ini pertarungan yang harus kuhadapi sendiri. Aku harus menyelesaikan ini, sekali untuk selamanya, sendiri. Ibu Citra, Anda terlihat siap berangkat. Aku sudah menunggu lama sekali hari ini. Ayo pergi. Sidang akan segera dimulai. Dia tidak akan mengecewakan kita, kan? Jangan khawatir, Ibu Citra. Apakah dia datang atau tidak akan mengubah hasilnya. Waktu habis. Sidang dimulai. Terdakwa harap segera duduk. Sidang dimulai. Yang mulia, barang bukti pertama adalah salinan sertifikat asli milik Ibu Citra beserta dokumen dari kantor sertifikat tanah. Properti Ibu Citra adalah harta pranikah, tidak termasuk dalam kategori harta gonogini, dan sama sekali tidak berkaitan dengan terdakwa, Bapak Stone. Sama sekali tidak. Set ini berisi foto-foto luka di wajah Ibu Citra dan penilaian medis dari rumah sakit. Di flash drive ini terdapat rekaman keamanan dari kediaman Bapak Smith. Video pengawasan dengan jelas mendokumentasikan terdakwa dan anggota keluarganya datang ke properti, lalu mengganggu ketertiban umum dan mencoba melakukan pemerasan. Dokumen-dokumen ini adalah laporan bank terdakwa, Bapak Arif Stone. Laporan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan terdakwa setelah menikah digunakan untuk mensubsidi keluarganya sendiri. Dan dia gagal dalam kewajibannya untuk menafkahi klien saya dan anak mereka. Selanjutnya, sebagian besar pengeluaran rumah tangga selama pernikahan juga ditanggung oleh klien saya. Terdakwa, ada keberatan terhadap bukti yang diajukan penggugat? Tidak. Buktinya jelas. Faktanya tak terbantahkan. Rantai bukti sudah lengkap. Bagaimana aku harus membela ini? Ini sangat memalukan. Terdakwa, apakah Anda menyetujui perceraian ini? Tidak. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Citra, kita tidak bisa bercerai. Aku sudah salah. Aku tahu. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Pikirkan Maya. Dia masih sangat muda. Bagaimana kamu bisa begitu tegas? Aku sudah mengusir ibuku dan Rian keluar kota. Mereka tidak akan kembali. Bapak, tolong tenang. Citra, satu kesempatan lagi. Tidak akan ada lagi yang mengganggu hidup kita. Aku akan menyerahkan seluruh gajiku. Tidak sepeser pun untuk orang lain. Harap tenang di pengadilan. Bapak Stone, jika Anda terus begini, Anda selesai. Bapak Wijaya, Anda harus menolong saya. Anda harus menolong saya. Aku tidak bisa bercerai. Aku tidak bisa kehilangan keluargaku. Yang mulia, selama pernikahan, terdakwa membiarkan keluarganya sendiri melecehkan klien saya. Dia sendiri juga membuat klien saya mengalami kekerasan emosional jangka panjang. Dia juga gagal memenuhi tanggung jawab keuangannya,
sebagai suami dan sebagai ayah. Menurut hukum perkawinan, tindakannya telah menyebabkan pernikahan benar-benar hancur. Oleh karena itu, meskipun terdakwa menolak, pengadilan harus mengabulkan perceraian. Tidak, tolong, jangan. Selain itu, mengingat terdakwa dan keluarganya sendiri memiliki kecenderungan kekerasan dan kondisi hidup yang tidak stabil demi kesejahteraan anak, kami memohon pengadilan memberikan hak asuh penuh kepada penggugat yang memiliki kemampuan keuangan lingkungan hidup dan karakter pribadi yang lebih baik, yaitu klien saya. Terima kasih. Aku tidak setuju. Katakan sesuatu. Bela aku sekarang. Yang mulia, klien saya benar-benar menyesal dan tidak ingin bercerai. Kami berharap pengadilan akan mempertimbangkan keinginan klien saya. Setelah mempertimbangkan, pengadilan memutuskan sebagai berikut. Semua berdiri. Penggugat, Citra Smith, dan terdakwa Arif Stone dinyatakan memiliki pernikahan yang telah rusak tak tersembuhkan. Perceraian dikabulkan. Anak dari pernikahan, Maya Stone, akan ditempatkan di bawah hak asuh penuh penggugat, Citra Smith. Terdakwa Arif Stone harus membayar uang tunjangan anak sebesar 6 juta rupiah per bulan sampai anak tersebut berusia 18 tahun. Uang dari rumah, 24 miliar rupiah, diberikan kepada penggugat, Citra Smith, sebagai harta pribadinya. Harta bersama akan dibagi sesuai hukum. Sidang ditunda. Sidang ditutup. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kau tidak membelaku? Kenapa hasilnya jadi seperti ini? Dengan semua hal yang telah kau lakukan, bagaimana mungkin aku bisa membantumu? Lupakan aku. Bahkan pengacara terbaik di dunia tidak akan bisa membantumu. Ibu, kembalilah dan bantu aku. Oke. Ibu akan segera kembali. Hidup baruku dimulai sekarang. Rumahku hilang. Istriku hilang. Anakku hilang. Apa lagi gunanya hidup? Arif, perusahaan telah memutuskan, mulai sekarang, kami mengakhiri kontrak kerjamu. Apa katamu? Katakan, kamu dipecat. Atas dasar apa? Kenapa kau memecatku? Apa kesalahanku? Arif, kinerjamu belakangan ini sudah berbicara sendiri, bukan? Belum lagi 7 hari kamu ditahan. Hanya soal datang terlambat dan pulang lebih awal, melamun saat rapat, dan bagaimana dengan klien. Mereka sudah mengajukan keluhan berkali-kali. Aku? Dan selain itu, akhir-akhir ini, kamu berkeliling kantor, meminjam uang dari semua orang. Itu sangat tidak baik. Perusahaan ini bukan lembaga amal. Kami tidak membutuhkan karyawan yang tidak memberikan kontribusi apapun. Mengingat lamanya waktu kamu bekerja di perusahaan ini, yang tidak sebentar, perusahaan tidak akan sepenuhnya kejam. Kamu akan mendapat pesangon 2 bulan, akan segera disetorkan ke rekeningmu. Kuharap kamu berusaha lebih baik mulai sekarang. Rumahku hilang. Semuanya hilang. Ki? Apa gunanya mempertahankannya?
Kamu tidak bayar sewa tapi masih mau numpang di sini? Keluar. Keluar. Hilang. Semuanya hilang. Lenyap. Semuanya lenyap. Karma. Itulah karma. Arif? Ibu? Kenapa kau malah menghubungi kami? Rian, Citra dan aku sudah bercerai. Aku kehilangan pekerjaanku, aku kehilangan Maya, dan aku kehilangan rumahku. Kalian yang memaksa kami untuk pulang ke kampung halaman. Apa hubungannya dengan kami? Saat ini, aku tidak tahu harus pergi kemana. Bisakah kalian? Berhenti, Arif, masalahmu adalah urusan sendiri. Selesaikan sendiri. Kami juga tidak mudah untuk pindah kembali. Ibu, kesehatannya tidak baik. Istriku bertengkar denganku setiap hari. Bagaimana kami bisa ngurus juga? Lagi pula, kau kan sudah dewasa. Kau tidak akan mati kelaparan. Baiklah, aku sibuk. Aku harus pergi. Hei. Ini adalah adik yang dulu kuperjuangkan nyawaku. Ini adalah keluarga yang kuhianati istriku demi ikatan keluarga. Ketika aku berada di titik terendah, tidak ada sepatah kata penghiburan. Hanya alasan-alasan yang tidak sabar. Dan cibiran. Saat aku membiarkan mereka memukul Citra demi kepentingan mereka, aku sudah kalah. Aku kehilangan cinta. Aku kehilangan keluargaku. Aku kehilangan martabatku. Aku kehilangan seluruh hidupku. Tidak ada jalan untuk kembali. Aku menghancurkan segalanya dengan tanganku sendiri. Aku menghancurkan semuanya. Ibu Citra, putusan cerai telah berkekuatan hukum tetap. Arif juga telah menarik bandingnya. Akhirnya, Tapi untuk nafkah anak, dia belum membayar sepeser pun. Meski begitu, kita bisa mengajukan permohonan untuk penegakan. tidak. Aku tak ingin lagi berurusan dengan pria itu. Yang kuinginkan hanyalah dia lenyap dari hidupku. Hidupku berjalan sangat cepat. Ini produk investasi terbaru kami. Silakan lihat, Ibu Citra. Uang tunai yang kumiliki kugunakan untuk perencanaan keuangan yang solid, sebagian masuk ke dana perwalian, sebagian lagi ke reksadana, sisanya menjadi modal awal untuk bisnisku. Aku belajar desain interior di perguruan tinggi. Meski setelah lulus aku tidak bekerja sesuai jurusanku setelah lulus, gairah itu tak pernah padam. Jadi, ku daftarkan studio desainku sendiri. Kuberi nama studio Cahaya Mentari, melalui beberapa teman kuliah lama, aku mendapat beberapa pekerjaan kecil. Hanya beberapa pekerjaan kecil, aku tidak terburu-buru untuk menghasilkan uang. Sebaliknya, kuperlakukan setiap proyek seperti karya seni pribadi yang harus disempurnakan. Tentu saja, aku tak melupakan keluargaku. Setiap hari setelah Maya pulang sekolah, aku mengajaknya keluar bermain. Dia hampir tak pernah menyebut Arif lagi. Dunia anak cukup sederhana. Siapapun yang memperlakukannya dengan baik, yang bisa memberinya kebahagiaan dan rasa aman, dialah yang akan dia pegang. Dalam hal ini, aku sangat bersyukur bisa mengambil keputusan tegas. Di malam hari, ayah dan ibu membawakan makanan rumahan. Kami semua duduk bersama dan menikmati waktu keluarga yang sederhana. Sedangkan Arif, ada yang bilang dia tewas dalam kecelakaan mobil malam itu. Ada juga yang bilang dia mengembara di sudut dunia manapun. Dia seperti debu yang tertinggal oleh zaman, menghilang ke dalam hutan beton kota ini. Sedangkan keluarga Stone yang sangat dia pedulikan,
Kudengar setelah Rian membawa ibunya, istrinya, dan anaknya kembali ke kampung halaman, hidup mereka menjadi kekacauan total. Minum, minum, minum. Cuma itu yang kamu lakukan? Sudah lebih dari setengah tahun kita kembali, dan kamu masih belum dapat kerja. Mau biarkan kami kelaparan? Kerja yang bayarannya cuma beberapa ribu, itu layak buat manusia? Ayah dan ibu, berhentilah bertengkar. Diam saja. Kenapa kamu melampiaskan ke anak? Kamu pikir beberapa ribu itu terlalu sedikit? Bagaimana kalau kamu kalah judi? Beberapa ribu dolar yang kamu bawa pulang habis kurang dari seminggu, semua kalah karena kamu. Rian, aku kasih tahu, aku nggak bisa hidup seperti ini lagi. Ya sudah, jangan hidup seperti ini. Kamu pikir aku takut sama kamu? Kamu, Aduh, Brenda, Rian lagi bad mood. Tolong kecilkan suaramu, ya? aku yang kecilkan suara. Kalau bukan karena kamu, apakah keluarga ini akan berakhir seperti ini? Kamu pengecut. Pengecut tua. Kamu? Apa aku salah bicara? Arif mungkin tidak tahu. Tapi aku tahu, kalau kamu tidak menghasutnya untuk menindas Citra, kita masih bisa hidup enak di kota. Sekarang, lihat kekacauan yang kita alami. Kamu senang sekarang? Aku juga tidak pernah menginginkan ini. Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Bagaimana hidup kami bisa berakhir seperti ini? Anak lelaki kesayanganmu itu, kau hanya memedulikan anak bungsumu Rian. Kau sangat pilih kasih, sungguh tak bisa dipercaya. Katanya, orang tua adalah berkah. Dan kau bahkan menyebut Citra sebagai jimat keberuntunganmu. Menurutku, kaulah jimat keberuntungan yang sebenarnya di sini. Menikah ke dalam keluargamu berarti dikutuk dengan nasib terburuk. Beraninya kau bicara seperti itu kepada ibuku. Kau cari masalah. Rian, berani kau mendorongku? Aku bunuh kau. Berhenti berkelahi, kalian berdua. Hentikan. Rian, itu istrimu. Bagaimana bisa kau memukulnya? Jangan sok suci sekarang. Saat dia memukul Citra tadi, kau malah menyemangatinya. Kau membuatku muak. Sayang, ayo pergi. Aku tidak tahan tinggal sehari lagi di rumah ini. Jika kau tinggal di sini, kau juga akan hancur. Bahkan jika harus mengumpulkan sampah, aku bisa menafkahimu. Ayo pergi. Oh, Rian, istrimu baru saja kabur. Kejarlah dia. Mengejarnya? Membawanya kembali untuk kelaparan di jalanan bersama kami? Aku? Ibu, ada apa? Ibu Ratna terkena stroke. Dia lumpuh. Rian ditinggal sendirian, tenggelam dalam masalah. Harinya dihabiskan untuk menenggelamkan kesedihannya. Dia menjadi pemalas dan pemabuk di lingkungannya. Brenda membawa anaknya dan tidak pernah menengok kembali. Dia membesarkannya melalui masa-masa sulit. Soal Arif dan kekacauan seluruh keluarga Stone, meskipun aku mengetahuinya secara tidak sengaja, di lubuk hatiku, aku sudah tidak terganggu lagi. Karena bagiku, rasanya sudah seperti zaman dulu. Tapi siapa sangka 3 tahun kemudian, Arif berani-beraninya muncul tepat di hadapanku lagi. Citra, Arif, sayang. Aku pulang. aku bukan istrimu. Kita sudah bercerai selama 3 tahun. Sayang, dengarkan aku tahu aku berbuat salah. 3 tahun terakhir ini, aku kerja keras siang malam untuk cari uang. Akhirnya aku sukses besar. Aku ingin menebus kesalahanku padamu dan Maya. Aku akan pastikan kalian berdua punya kehidupan yang bahagia. Beri aku kesempatan lagi, tolong. Terus gimana? Kamu pikir kamu masih pantas dapat kepercayaanku? Atau aku dan Maya masih bisa mengandalkanmu? Sayang, percayai aku sekali lagi. Aku janji akan membuatmu dan Maya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Maya, kamu sudah tinggi sekali. Ini ayah. Sekarang ayah punya banyak uang. Ayah bisa belikanmu mainan terbaik, baju-baju tercantik, dan rumah indah untuk ditinggali. Ibu, aku mau pulang. Ibu, aku mau pulang. Oke, ayo pulang. Maya. Hei, ini aku, ayahmu. Kamu tidak ingat ayahmu sendiri? Kamu lihat itu. Mulai sekarang, berhenti mengganggu kehidupan kami yang damai. Sayang. Aku tahu kamu masih trauma dengan masa lalu. Selama 3 tahun terakhir, aku tidak bicara dengan ibu, bahkan adikku sendiri, Rian. Aku janji aku tidak akan membiarkan mereka tinggal bersama kami. Sudah kukatakan, semua itu tidak ada hubungannya denganku. Ayo pergi. Citra. Arif, jika kamu benar-benar peduli pada yang terbaik untuk putrimu sendiri, maka mulai sekarang, jauhkan dirimu dari kehidupan kami. Kenapa? Aku sudah berusaha.
Aku sudah minta maaf, mereka hanya menolak untuk memaafkanku. Lalu apa gunanya semua usahaku? Dia sudah berdiri di bawah selama 2 jam. Telepon asosiasi pemilik rumah, suruh dia disingkirkan. Dia masih ayah si anak. Lebih baik putriku tidak punya ayah daripada punya ayah seperti dia. Maya sudah mulai besar. Dia akan mengingat banyak hal. Bagaimana kalau dia... Maya, ada apa? Ibu, mereka semua punya ayah. Bahkan jika dia tumbuh besar dan membenciku karenanya, aku tidak akan membiarkannya punya ayah seperti itu. Citra? 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 Citra, aku tahu aku bersalah padamu, dan aku minta maaf. Tapi aku tetap harus datang merengek. Tolong, kau harus menyelamatkan Rian. Bangunlah, tolong. Tidak, kalau kau tidak mau menolongnya, aku tidak akan bangun. Kalau kau tidak bangun, aku pergi. Membuatku merasa bersalah tidak akan mempan. Aku tidak berutang apa-apa padamu. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Rian terlibat perkelahian dan menghancurkan kaki pria itu. Keduanya hancur. Sekarang korban minta 30 miliar rupiah. Kalau tidak, dia akan dihukum seberat-beratnya. Jadi, kau minta aku untuk membayar dan menyelamatkan anakmu? Aku tahu, ini permintaan yang sangat besar. Tapi wanita tua sepertiku benar-benar tidak punya jalan keluar lain. Kau satu-satunya harapanku. Lagi pula, kita dulu adalah keluarga. Ditambah lagi, kau punya uang. Tolong, selamatkan Rian. Dia tidak bisa masuk penjara. Kalau tidak, seluruh hidupnya akan hancur. Ibu Ratna, kau salah orang. Kau seharusnya cari putra sulungmu, Arif. 3 tahun lalu, bukankah dia menghilang? Aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Dia sudah kembali, dan dia kaya raya. Benarkah? Lalu di mana dia? Ibu Ratna, putramu, Arif, ada di sini. Apa itu benar-benar kamu, sayang? Kamu masih hidup, anakku. Kamu salah orang. Sayang, ini. Maksudmu kamu tidak mengenalinya? Wanita tua gila, haruskah aku? Ini aku, ibumu. Kamu benar-benar tidak mengingatku sama sekali? Kamu benar-benar ibuku? Senang sekali melihatmu masih hidup. Ayo, ikut aku. Selamatkan Rian. Sekarang kita punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Ayo pergi. Rian terlibat perkelahian. Dia akhirnya mematahkan kaki orang itu. Mereka menuntut $400.000. Kalau tidak, mereka akan memenjarakannya. Masalahnya, apa hubungannya denganku? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Dia saudara kandungmu sendiri. Saudara kandungku sendiri. Karena dia, aku kehilangan keluargaku, berakhir di jalanan, dan hampir terbunuh. Jadi sekarang kamu tiba-tiba ingat kalau aku anakmu? Ingat kalau aku saudara kandungnya? Aku. Dulu saat aku tunawisma, aku meneleponmu minta tolong. Apa yang kamu katakan? Kamu menyuruh kami semua diusir dan dikirim kembali ke kampung halaman. Apa hubungannya dengan kami? Saat ini, aku bahkan tidak punya tempat untuk pergi. Berhenti, Arif. Masalahmu sendiri, kamu tangani sendiri. Kembali ke kampung halaman juga tidak mudah bagi kami. Ibu, kesehatannya menurun. Istriku terus mengomeliku setiap hari. Bagaimana mungkin aku membantumu? Lagi pula, pria dewasa sepertimu, kamu tidak akan kelaparan. Baiklah, aku sibuk, harus pergi. Ini terakhir kali aku memanggilmu ibu. Dulu, kalian semua memukuli istriku, menghancurkan keluargaku. Dan saat kalian akhirnya meninggalkanku, mengapa tidak terpikir oleh kalian bahwa aku anakmu, bahwa aku saudara kandungnya? Dulu, aku tidak punya siapa-siapa. Mengapa diam saja sekarang? Cukup, kamu sebaiknya pergi. Istriku juga tidak tahan denganmu. Masalahmu, tangani sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Arif, sekarang kamu sudah punya uang. Bagaimana bisa kamu mengabaikan hidup Rian? Bagaimana bisa kamu begitu tega? Ketika aku berada di titik terendah,
Pernahkah kalian peduli apakah aku hidup atau mati? Apa yang telah kulakukan hingga pantas mendapat ini? Kamu bahkan tidak mau merawat ibumu sendiri. Sia-sia saja membesarkan anak seperti ini. Rian hampir masuk penjara, dan kamu tidak mau mengulurkan tangan sedikit pun untuk menolong. Bajingan yang tak tahu terima kasih. Kamu tidak tahu apa-apa. Itu dia dan Rian, mereka yang merusak keluargaku. Sampai hari ini, istriku masih tidak mau memaafkanku. Nanti Nana. Jangan libatkan aku ke dalam apa yang terjadi dulu. Aku tidak akan memaafkanmu. Ibumu dan Rian juga ikut bersalah. Tapi alasan utamanya adalah, ketika mereka menindasku, kamu pura-pura tidak melihat. Kamu hanya berdiri dan tidak berbuat apa-apa. Ketika mereka memukulku, kamu berpura-pura tidak melihat. Kamu hanya menganggapnya wajar bahwa aku harus menerimanya saja. Sayang, aku bukan istrimu. 3 tahun lalu, kita sudah bercerai. Sekarang, kita hanya orang asing yang kebetulan saling mengenal. Sayang, beri aku kesempatan lagi. Aku kembali kali ini karena aku ingin bersamamu dan Maya dan menjalani hidup yang baik bersama. Hari-hari tanpa rumah, dilupakan semua orang. Aku tidak ingin kembali ke masa itu. Karma. Arif, 3 tahun sudah berlalu, dan kamu masih sama, egois, dia yang tega. Citra, percayalah padaku. Aku tulus. Tidak. Kamu hanya tidak mau menerimanya. Arif, aku tidak berani bersamamu lagi. Aku takut suatu hari nanti, seperti kamu meninggalkan ibumu, kamu akan meninggalkanku dan Maya lagi. Aku tidak akan membiarkan Maya mengakui ayah seperti kamu. Sayang, begitulah cara mereka memperlakukanmu dulu. Cara mereka memperlakukanku dulu tergantung pada siapa? Tergantung padamu? Bahkan Rian tahu cara melindungi istrinya dulu. Tapi kamu? Cara kamu memperlakukanku dulu sama dengan cara kamu memperlakukan ibumu sekarang. Aku tidak pernah memaafkan ibumu. Dan aku tidak pernah memaafkan Rian. Arif, kamu bahkan lebih tidak pantas dimaafkan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Sayang, jangan panggil aku begitu, aku jijik mendengarnya, dan jangan pernah kembali mencari aku dan Maya. Aku tak akan pernah membiarkan Maya memanggilmu ayahnya. Tidak akan pernah. Citra, itu bukan keputusanmu. Ya, pengadilan memberimu hak asuh, tapi aku ayahnya. Aku juga punya hak asuh. Kalau kau tak mengizinkanku bertemu Maya, aku akan menggugatmu. Kalau begitu, gugat saja aku. Kalau kau memaksaku terlalu jauh, aku akan menghilang bersama Maya, dan kau tak akan pernah menemukan kami. Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Katakan apa yang kau mau. Arif, melihatmu sekarang, sama seperti melihat dirimu 3 tahun lalu. Kau sama sekali tidak berubah sedikit pun. Arif. Aku tahu semua ini salahku dan Rian. Tapi kalian berdua tetaplah saudara. Kau tidak bisa hanya diam melihatnya masuk penjara. Sekarang kau punya uang. Kau harus menolongnya. Ibu, kau masih sangat memihak. Aku akui. Aku memihak. Aku lebih menyayangi Rian. Aku memanjakannya. Aku juga tahu dia itu bajingan. Tapi Arif, kau tahu tidak? Saat ibu kena stroke, Rianlah yang merawat ibu. Siang malam, mengerjakan segalanya. Di dalam hati, Rian bukan orang jahat. Selamat. Punya anak yang begitu baik. Aku tak akan ikut campur dalam masalahmu. Kecuali Citra memaafkanmu. Arif, ini hutangmu padaku. Arif, jangan menakut-nakutiku seperti ini. Tolong, ada yang bisa bantu. Tolong, anakku. Siapa? Dan kamu? Maya, kamu sudah besar sekali. Aku nenekmu. Ibu. Maya, masuk ke dalam. Jadi anak baik. Anak itu semakin mirip dengan ayahnya. Ibu Ratna, sudah kubilang, aku tak bisa berbuat apa-apa soal Rian, dan aku tak punya kuasa untuk itu. Kamu seharusnya pergi dan cari anakmu, Arif. Tidak, aku kesini bukan karena Rian. Lalu kenapa kamu ada di depan pintuku? Arif, dia sekarat. Aku ingin kamu ikut denganku untuk menemuinya. Tolong. Arif, kenapa? Kanker hati, stadium akhir. Dia tak punya waktu lama. Citra, aku tahu kamu membencinya.
Tapi kamu, demi Maya, tolong ikutlah denganku. Temui dia untuk terakhir kali. Tolong? Apa? Jadi karena aku tak mau memaafkannya, kamu main trik baru ini? Kamu pikir aku akan percaya itu? Itu benar. Aku tidak berbohong padamu. Dia benar-benar sekarat. Apa urusanku dengan itu? Dia hidup atau mati? Apa hubungannya denganku? Kami sudah bercerai. Aku tahu. Aku tahu kalian sudah bercerai. Semua yang terjadi dulu. Itu semua salahku. Aku gagal mendidik anakku. Dengan benar. Akulah yang bersalah padamu. Tapi, aku mohon padamu. Kamu harus pergi menemuinya. Untuk terakhir kali. Aku mohon padamu sambil berlutut. Bangun! Bangunlah, tolong. Aku tahu. Aku dulu, orang yang buruk. Aku seharusnya tidak pernah memperlakukanmu seperti itu. Lakukan apapun yang kau mau padaku. Tapi aku memohon padamu temui dia. Dokter bilang dia hanya punya beberapa hari lagi. Ibu Ratna, tolong bangun dulu. Mari kita bicarakan ini. Baik, bangun dulu, nanti kita bicara. Bapak dan Ibu Smith, tidak. Aku tidak layak lagi, tidak layak menjadi keluargamu. Aku memohon padamu, memohon pada kalian berdua. Tolong aku bicara dengan Citra. Bisakah kau? Tolong? Kau tidak tahu. Dia tidak mau bertemu siapapun sekarang. Dan yang dia lakukan hanya bergumam. Maya, Citra, Maya. Apa yang dia katakan tampaknya benar. Citra, aku tidak memaksamu sayang. Tapi ayah berpikir kau harus pergi menemuinya. Bagaimanapun juga. Ya, ibu tidak memintamu untuk memaafkannya. Atau keluarga Stone. Tapi, Citra, aku memohon padamu. Pergi saja menemuinya. Temui dia untuk terakhir kalinya. Aku benar-benar tidak tahan membiarkannya membawa penyesalan yang mendalam ini saat dia meninggalkan dunia ini. Di kehidupan selanjutnya, aku akan bekerja keras seperti budak untukmu. Aku akan membalasmu. Aku bersumpah. Baiklah. Aku akan pergi. Bagus. Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu Smith. Aku akan pergi menemuinya, tapi itu tidak berarti aku memaafkannya. Hanya saja aku merasa kita perlu mengakhiri semua kepahitan di antara kita. Dan juga, agar putriku tahu ayah seperti apa yang pernah dia miliki, meskipun dia tidak pernah menghabiskan satu hari pun menjadi ayah yang sebenarnya untuknya. Sayang, Citra dan Maya sudah di sini. Jadi akhirnya kau memaafkanku. Aku datang, tapi bukan berarti aku memaafkanmu. Aku cuma nggak perlu peduli lagi. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak. Sayang, santai saja, jangan terburu-buru, lakukan perlahan. Ibu, waktuku tidak banyak. Saat ini, aku tidak merasakan belas kasihan di hatiku, juga tidak ada kepuasan, hanya seperti menyaksikan momen-momen terakhir seorang asing. Maya, dia adalah ayahmu. Panggil dia ayah. Ayah. Iya. Aku punya bisnisku sendiri. Aku sudah memulai hidup baru. Putri kami sehat, penuh semangat hidup. Dia bersekolah di prasekolah terbaik, mendapat pendidikan terbaik. Kau bisa tenang. Terima kasih. Aku sudah mengatakan yang perlu kukatakan. Setelah kau tiada, pada hari raya Nyepi, aku akan menyuruh Maya memberikan penghormatan padamu. Citra, bisakah kau menemaninya sedikit lebih lama? Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Aku minta maaf. Aku benar-benar tahu aku salah. Sayang, ibu minta maaf sayang. Ini semua salah ibu. Ibu. Ini adalah surat wasiat Arif. Untuk asetnya, setelah menutupi utang Rian sebesar $400.000 dan memberikan Ibu Ratna $200.000, sisanya untukmu, Citra. Bahkan jika dia sudah meninggal, aku tidak ingin ada hubungan lagi dengannya lagi. Jika kamu tidak mau menerima uang ini, harus diapakan uangnya? Atas namanya, donasikan ke Yayasan Anak-anak. Baiklah, aku yang akan urus.
Semuanya akhirnya sudah berakhir. Masa depan terlihat cerah.